Ares, Dewa Perang dari Barat. Tuan Caesar Perkasa. Caesar, Dewa Perang dari Barat. Zhang Dongzhen, Raja Naga Daxia. Alia, penjaga wanita. Raja Naga Daxia. Daxia di depan. Dewa-dewa dilarang lewat. Kau membunuh Tuan Caesar. Prajurit. Balas dendam Tuan Caesar. Bunuh mereka. Bunuh. Raja Naga Daxia, sekarang giliranmu. Kamu berani menyentuh rakyatku, kamu mencari mati. Salam, Raja Naga. Pasukan musuh wilayah utara semuanya telah dilenyapkan. Masa larangan 5 tahun telah berakhir. Wilayah perbatasan bergejolak. Raja memintamu untuk kembali mengemban identitasmu sebagai Raja Naga Daxia. Bagaimana pengaturan untuk keluarga Shen telah dibuat? Kamu telah diam-diam melindungi keluarga Shen selama bertahun-tahun. Membuat grup Shen berkembang pesat. Istrimu, Shen Wanting, juga telah menjadi ketua wanita paling terkenal di kota Jing. Segera, keluarga Shen akan mengadakan upacara kenaikan keluarga yang megah. Dulu, Raja melarang identitasku sebagai Raja Naga Daxia. Selama bertahun-tahun ini, Wanting telah menderita banyak ketidakadilan. Namun, periode 5 tahun telah berakhir. Sudah waktunya untuk mengungkapkan identitas asliku dan memberikan kebahagiaan kepada Wanting. Bajingan yang menumpang di keluarga kita selama 5 tahun. Dia benar-benar datang. Bajingan. Adikku sudah menceraikanmu. Kau tidak diterima di sini. Keluar. Sakit, sakit, sakit. Kakak, jariku sakit. Aku bersama keluarga Shenmu selama 5 tahun. Bekerja keras tanpa keluhan. Sekarang setelah keluarga Shen makmur, kau begitu saja mengusirku. Apa? Upacara kenaikan keluarga Shen ini. Tidak bisakah aku melihatnya? Zhang Dongzhen, jangan membuat masalah di sini. Agar keluarga Shen kami bisa hari ini terdaftar di antara keluarga terkemuka kota Jing. Semua yang hadir adalah keluarga teratas kota Jing. Hak apa yang kau miliki untuk berdiri di sini? Hak apa yang kumiliki? Kau tidak bisa membayangkan. Selamat, selamat. Selamat untuk keluarga Shen. Atas kenaikan pesatmu, bisa menghadiri upacara kenaikan keluarga Shen. Han Xiaobin, Direktur Grup Han. Aku benar-benar diberkati 3 kehidupan. Ini semua berkat orang itu. Phoenix emas dari keluarga Shen. Hanya dalam 5 tahun singkat, dia membuat keluarga Shen melambung tinggi. Lu Jiai, Ketua Grup Lu. Bendera keluarga Shen Yang Xihua, Ketua Grup Yang. akan berkibar tinggi di atas kota Jiang hari ini. Dikagumi semua orang. Para tamu terhormat, keluarga Shen akan terus mengandalkan kalian semua di masa depan. Mohon berikan dukungan berkelanjutan Anda kepada kami. Betapa megahnya upacara kenaikan keluarga Shen. Bagaimana bisa orang yang tidak terawat ini juga hadir? Dia pria tak berguna yang dicampakkan adikku, yang terus mengganggunya bahkan setelah bercerai. Bajingan ini. Zhang Dongzhen. Jadi dia orangnya yang menumpang di keluarga She selama 5 tahun. Zhang Dongzhen. Zhang Dongzhen, Raja Nasi Lunak. Semua orang di kota Jian mengenalnya. Aku akhirnya bisa melihatnya secara langsung hari ini. Zhang Dongzhen. Semua orang di sini adalah pejabat kota Jian. Sosok tingkat atas. Dengan penampilanmu, sebaiknya kau bersikap masuk akal dan pergi. Pembesar. Di tanah Daxia, semua orang setara. Apa itu pembesar? Zhang Dongzhen, apa kau tidak pernah membaca buku? Atau kau tidak pernah melihat dunia?
Manusia dilahirkan dengan status tinggi dan rendah. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang di atas, ada yang serendah lumpur. Kau bahkan tidak mengerti kebenaran sederhana ini. Dia benar-benar pria tak berguna. Xiang Dongchen, aku berhati baik. Jadi hari ini aku akan mengajarimu. Bajingan, dengarkan baik-baik. Uang adalah keberanian seorang pahlawan. Kekuasaan adalah tulang punggung seorang pria. Tanpa uang, semua yang kau lakukan salah. Dengan kekuasaan di tangan, segala tempat seperti musim semi di bulan Maret, dalam kemiskinan dan kesengsaraan, selalu seperti bulan musim dingin yang beku. Bagus sekali, bagus sekali. Nah, bagus sekali. Sama seperti sekarang. Keluarga Shen kami, pada upacara kenaikan ini, sangatlah mulia. Pusat perhatian semua mata. Tapi dia hanya bisa diusir. Diabaikan oleh semua orang. Jadi kau mengatakan, kalian menganggap diri kalian pembesar, dan percaya kalian lebih unggul dari rakyat jelata sepertiku? Salah. Tidak lebih baik. Perbedaan antara kita seperti langit dan bumi. Seluas surga dan jurang. Kau seekor katak di lumpur. Hanya pantas untuk selamanya menatap surga kami. Apakah raja, bangsawan, jenderal, menteri lahir dengan garis keturunan khusus? Apa katamu? Aku bilang, apakah raja, bangsawan, jenderal, dan menteri lahir dengan garis keturunan khusus? Jiang Dongcheng, hari ini adalah upacara kenaikan keluarga Shenku. Ini acara sangat membahagiakan bagi keluarga Shenku. Aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Bajingan, jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Cepat pergi. Aku menghormati bahwa kau pernah menjadi ibu mertuaku. Jiang Dongcheng, apa yang sedang kamu coba lakukan? Ibu, Wonting, kau di sini. Jangan berhati lembut. Aku tahu kau masih punya perasaan pada anak itu. Upacara kenaikan hari ini, berbagai selebriti dan tokoh berpengaruh, termasuk Tuan Muda Zhao, semuanya akan hadir di sini. Kau sama sekali tidak boleh berhati lembut. Tidak bisakah kamu memberinya sedikit waktu lagi? 5 tahun yang lalu, kau berjanji padaku bahwa dia pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Sekarang masa 5 tahun sudah habis. Kau juga harus menghadapi kenyataan. Ini menyangkut masa depan keluarga Shenku. Jika kau tidak melakukan seperti yang kukatakan, maka kau bukan lagi anggota keluarga Shenku. Mengapa kamu masih di sini? Bukankah sudah kubilang kemarin, Ketua Shen tidak ingin melihatmu di upacara kenaikan? Aku juga mengatakan kemarin, bahwa keluarga Shen bisa masuk daftar keluarga elit, adalah karena aku. Tentu saja, aku harus datang. Dasar tidak berguna. Apa yang kau katakan? Aku mengerti. Kau tidak bisa melepaskan Ketua Shen kami, tanpa malu, mengganggu tanpa henti. Kau ingin Ketua Shen kami berhati lembut, dan membiarkanmu kembali ke keluarga Shen, untuk terus hidup dari mereka. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Aku sudah bersama keluarga Shenmu selama 5 tahun, dan tidak ada hari aku tidak berdarah dan berkeringat. Aku mengandalkan diriku sendiri, bukan padanya, Shen Wanting, dan tentu saja bukan pada keluarga Shen mereka. Cepat bangun. Aku tahu, perceraian ini adalah pukulan besar bagimu, membuatmu berharap mati dan tidak mampu menghadapi kenyataan. Kau terlalu memikirkannya. Jika kamu punya sedikit saja ambisi dan mencoba menutup kesenjangan di antara kita, aku tidak akan menceraikanmu. Keluarga Shen kami telah masuk daftar keluarga elit kota Jing, dan seorang tokoh terkemuka misterius akan menganugerahkan kehormatan keluarga. Diberi lambang keluarga untuk keluarga Shenku, keluarga dengan kehormatan. Sangatlah langka sebesar itu di dunia. Aku tidak ingin melihatmu tidak termotivasi. Upacara kenaikan keluarga sesuai adat. Panji keluarga Zhang untuk duduk di singgasana untuk menganugerahkan medali keluarga. Keluarga Shen kami akan segera dipromosikan menjadi salah satu dari 10 keluarga besar kota Jing. Antara kau dan Wonting, sekarang ada perbedaan dunia. Jadi berhentilah menipu dirimu sendiri. Bajingan, lihat baik-baik. Itu adalah panji keluarga Shenku. Itu untuk orang lapisan bawah sepertimu. Sebuah surga yang akan kau tatap seumur hidupmu. Tidak. Ini bukan panji keluarga Shen. Dan ini jelas bukan surga. Raja Naga. Kau punya nyali. Beraninya kau merebut singgasanaku dan menggantinya dengan panji keluargaku. Turun dari sana. Xiang Dongchen, upacara kenaikan keluarga Shen sedang diadakan sesuai dengan tata cara raja dan bangsawan. Kau tidak diizinkan
untuk bersikap begitu lancang. Jika kau ingin berterus terang, aku, bersama tokoh kuat Jian, akan penuhi keinginanmu. Turun, cepat. Jika tidak, kau pasti akan mati hari ini. Jiang Dongcheng, jangan mempermalukanku lagi. Turun, cepat turun. Apa statusmu? Beraninya kau menyuruhku, Raja Naga Daxia, untuk pergi. Kau berpura-pura menjadi apel? Jika Anda adalah Raja Naga Daxia, aku akan menjadi Kaisar Langit, penjaga. Hentikan. Kakak, Shen Wanting, apa yang kau lakukan? Jiang Dongcheng, kita pernah menjadi suami istri. Aku tidak ingin memutuskan semua ikatan. Anggap saja ini permohonanku padamu. Tolong berhenti membuat keributan. Kau bilang aku kurang ambisi. Aku bilang aku adalah Raja Naga Daxia. Kau bilang aku penuh kebohongan. Apakah semua yang kulakukan salah? Jiang Dongcheng, ada batasnya seberapa banyak kamu bisa berbohong. Kamu mengaku sebagai Raja Naga Daxia. Siapa di sini yang akan percaya padamu? Siapa yang bisa membuktikannya? Aku bisa membuktikannya. Sekumpulan orang bodoh buta, kalian tidak mengenali naga sejati di antara manusia. Dia adalah Raja Naga Daxia. salam, Raja Naga. Cantik. Siapa kau? Untuk membela bajingan ini? Tarik tanganmu kembali. Kalau tidak, jangan menangis kesakitan saat jari-jarimu terputus. Siapa sebenarnya kau? Identitasku? Kau tidak pantas tahu. Sialan. Gadis cantik ini. Jiang Dongcheng, kau benar-benar cukup gagah. Kau baru saja bercerai dengan ketua Shen. Dan keesokan harinya, kau sudah berkencan dengan wanita lain. Jiang Dongcheng, aku sudah tahu sejak awal kau penuh dengan rencana licik. Sudah kuduga, beraninya kau di belakang putriku. Berkencan dengan wanita lain di luar. Ucapkan satu kata lagi. Mati. Jiang Dongcheng, ada apa denganmu? Di mana kamu menemukan wanita seperti ini? Nama Raja Naga. Apakah itu sesuatu yang bisa kau ucapkan? Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Nona Shen. Jangan berpikir kau tinggi dan perkasa. Jika bukan karena Raja Naga, bagaimana mungkin keluarga Shenmu pantas berada di sini, mengadakan acara sebesar ini? Upacara kenaikan keluarga menjadi klan besar. Keluarga Shen mendapat dukungan dari 3 keluarga besar kami. Mengapa kami tidak bisa mengadakan upacara kenaikan ini? Wan Dapao, kepala klan keluarga di kota Jiang. Ketiga pemimpin klan semuanya telah tiba. Kami benar-benar gagal menyambut Anda dari jauh. Terlalu tak sopan. Shen Haoyu dari keluarga Shen menghormati ketiga kepala keluarga. Jiang Dongcheng, jangan membuat masalah lagi. Saat ini, yang paling terkemuka di kota Jing, ketiga keluarga besar telah tiba. Selama mereka mengucapkan satu kata saja, mereka bisa membuatmu mustahil melarikan diri atau menemukan jalan keluar di bumi. Nona muda, orang tua ini akan bertanya satu pertanyaan lagi padamu. Dengan dukungan dari 3 keluarga besar kami, Shen Xie, kepala keluarga Shen di kota Jiang. mengapa keluarga Shen tidak bisa terdaftar di antara keluarga terkemuka kota Jiang? Mungkinkah masalah pencatatan di papan emas kota Jiang, keluarga bangsawan akan diputuskan oleh seorang gadis muda yang masih bau kencur? Wutong, kepala keluarga Wu di kota Jiang. Raja Naga, mohon izinkan bawahanmu untuk bertindak. Membunuh 1 untuk memperingatkan 100. Tidak perlu terburu-buru. Pertunjukan ini. Biarkan para badut ini menampilkan pertunjukan yang bagus. Betapa kekanak-kanakan. Kau pikir dengan mengubah bendera keluarga Shen menjadi tulisan Raja Naga, kau adalah Raja Naga Daxia? Kau pikir mengundang wanita cantik untuk mendukungmu bisa mengintimidasi semua kami di kota Jian? Sungguh konyol. Sekelompok semut yang tidak tahu batas kemampuan mereka. 3 kepala keluarga. Jiang Dongcheng baru saja menceraikanku. Dia sejenak diliputi kecemasan. Itulah mengapa dia melakukan tindakan putus asa seperti itu. Tolong, ketiga kepala keluarga, jangan mempersoalkan dia. Baiklah, kalau begitu kami akan memberi sedikit kehormatan pada keluarga Shen dan memberinya kesempatan. Jiang Dongcheng, ketiga kepala keluarga tidak lagi mengejar kejahatanmu yang sangat tidak hormat. Mengapa kamu tidak segera turun dari kursi kehormatan itu? Jadi itu berarti, aku masih harus berterima kasih kepada mereka. Kamu benar-benar gila. Kursi kehormatan ini cukup nyaman. Ini adalah itu, kursi kehormatan tokoh besar misterius. Kamu sangat tidak tahu etiket yang benar. Ketiga kepala keluarga akan benar-benar mengambil tindakan untuk menindasmu. Aku tahu, setiap orang yang hadir adalah tokoh terkemuka di kota Jiang. Setiap dari kalian adalah karakter tangguh yang, dengan sekali bersin, bisa membuat kota Jiang bergetar. Tapi kekuatan yang kalian banggakan, status kalian, dan posisi kalian, di mata saya, Xiang Dongcheng, benar-benar tidak lebih dari semut. Tidak berharga. Apa katamu? Kau berani mengatakan bahwa 3 keluarga besar kami
Semuanya semut, konyol, sangat konyol. Lihatlah di seluruh kota Jian. Dengan 13.674.000 penduduk, apakah ada orang yang berani memprovokasi 3 keluarga besar kami? Demi Nona Shen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang, segera berlutut di hadapan 3 keluarga besar kami, dan kami akan mengampuni nyawamu. Kemari dan berlututlah, pengawal. Seret dia keluar untukku. Lari. Sekelompok tikus pengacut. Tidak pantas menjadi elit kota Jian. Aku ingin kalian semua tahu. Siapa semut yang sebenarnya? 3 keluarga besar. Dalam 10 menit, kalian akan disingkirkan dari kota Jian. Apa katamu? Di kota Jian, belum ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu kepada kami. Kau, hanya seorang, tidak berguna yang diusir oleh keluarga Shen. Menantu yang dibuang. Apa yang kau pura-purakan? Jangan berpikir hanya karena kau punya balak besi hitam besar. Aku akan takut padamu. Menyinggung Raja Naga lagi. Dan mati. Sampai 3 keluarga besar dimusnahkan. Masih ada 8 menit. Apa kau pikir kau sangat pandai bertarung? Apa gunanya pandai bertarung? Di dunia, kau butuh koneksi dan kekuasaan. Benar, Yang Dongcheng. Jangan tidak masuk akal lagi. 30 juta yang kuberikan padamu, cukup bagimu untuk hidup nyaman. Seumur hidupmu. Tapi kamu bersikeras mempermalukanku. Menggunakan uang ini, kamu menyewanya untuk menjadi bekingmu. Tidak sepeser pun dari uang kotor itu disentuh. Jangan berpikir hanya karena wanita ini sangat pandai bertarung. Dia bisa melindungimu. Tepat sekali. Jika ketiga keluarga besar itu benar-benar menginginkan nyawamu, itu hanya masalah satu kata. Tidak peduli apapun, aku memiliki hati nurani yang bersih mengenai dirimu. Tidakkah kamu melihat jenis acara apa ini? Jangan lancang lagi. Hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih macam apa? Shen Wanting, kau pikir kau meninggalkan aku? Tidak berguna yang mengecewakan ini. Tapi kau tidak tahu. Kau meninggalkan tangga menuju surga ini. Puncak yang tak tertandingi. Xiang Dongchen, kau cukup pandai berpura-pura. Aku tidak tahan lagi. Cukup sudah darimu. Jika kami, 3 keluarga besar, tidak menunjukkan kekuatan kami, apa kau benar-benar berpikir kami ini kucing sakit? Kau menemukan seorang wanita yang pandai bertarung, dan kau pikir kau bisa mengintimidasi 3 keluarga besar? Kau bermimpi, seorang menantu yang dibuang dan diusir oleh keluarga Shen, dan kau masih berpikir dalam 10 menit, kau bisa membuat bangkrut 3 keluarga besar kami? Benar-benar lalat capung coba guncang pohon besar, terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. 2 master hebat, serang. Apa? 2 master kesempurnaan agung keluarga Wu, secara tak terduga oleh Xiang Dongchen, dihilangkan dengan satu lambaian tangannya? Kau masih punya 5 menit. Nah, kenyerian keluarga bangsawan, belum pernah kau alami sebelumnya, namun, keluarga Wang akan memberimu kesempatan hari ini. Biar kau tahu arti hidup lebih buruk dari mati. Dongcheng, Wanita di sampingmu ini, tidak peduli seberapa pandainya dia bertarung. Bisakah dia melawan 1 lawan 100? Bisakah dia menahan 1 lawan 1000? Apakah orang-orang dari perusahaan semuanya dipindahkan ke upacara kenaikan? Jadi kau bilang, 3 keluarga besar akan membunuhku. Sekarang kau tahu rasa takut? Terlambat. Tinggal tunggu mati saja. Dongcheng, cepat minta maaf. Ketua Shen, dia mencari mati. Jangan pedulikan dia. Berlututlah dan bersujud padaku 100 kali. 3 keluarga besar kami senang. Mungkin kami akan mengampuni nyawamu. Aku tidak akan menundukkan kepala. Aku hanya ingin melihat kalian semua tampil sepuas hati kalian, sebagus mungkin. Aku hanya ingin melihat wajah kalian dipenuhi teror dan tatapan penyesalan yang besar. Itu pasti akan spektakuler. Jiang Dongcheng, berhentilah main-main. Tahukah kamu berapa banyak masalah yang sudah kamu sebabkan? Orang-orang keluarga Wong akan segera tiba. Kamu harus cepat lari. Shen Wanting, kau pasti bisa melihat kemampuan apa yang mereka miliki untuk mengambil nyawaku. Sombong, hari ini kau harus diberi pelajaran. Pengawal, seret orang ini keluar untukku. Pengawal. Pengawal. Masuk. Pengawal. Kepala keluarga Wu. Di mana orang-orang Nong? Di mana yang disebut teror keluarga bangsawan? Nah, jangan sombong. Orang-orang yang kupanggil akan segera tiba. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Ini gawat. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Lebih dari 1000 orang.
yang kami kirim dari perusahaan, disergap di jalan dan menderita kekalahan telak. Apa? Keluarga Wang tampil bagus dalam sandiwara ini. Beri mereka paha ayam tambahan. Aku duduk di sini sekarang. Kalian semua orang yang berkuasa dan berpengaruh. Berdiri tegak untukku. Dia sangat percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar Raja Naga Daxia? Mamang, bahkan jika itu akting, aura semacam ini, dia berakting terlalu mirip. Lagi pula, kemampuannya jelas bukan kemampuan orang biasa. Tamu-tamu terhormat, Xiang Dongchen, sama sekali tidak mungkin Raja Naga Daxia. Orang ini telah menumpang hidup dari keluarga kami selama 5 tahun. Dan di lokasi konstruksi, dia melakukan pekerjaan paling rendahan. Jika dia adalah Raja Naga Daxia, bagaimana mungkin ini terjadi? Ya, kami mengenalnya luar dalam. Orang macam apa dia? Keluarga Shen kami paling tahu. Dia hanya penipu ulung. Paling ahli dalam menggertak. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Jika keluarga Shen berkata begitu, maka itu pasti benar. Seorang Raja Naga yang bermartabat, meninggalkan statusnya untuk menjadi buruh, aku tidak akan percaya itu sekalipun kau membunuhku. Itu masuk akal. Aku yakin dia seorang penipu. Siapa sebenarnya kau? Namaku. Bukankah selalu dikaitkan dengan menjadi bebar? Karena kalian masih ingin mendengarnya. Aku akan mengatakannya lagi. Nama margaku adalah Xiang dari arogan. Sayang sekali kalian sepertinya hanya omong kosong, tanpa sedikit pun kemampuan. Yang disebut penindasan, yang disebut teror. Aku duduk di sini hari ini. Kalian semua orang yang berkuasa dan berpengaruh. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Xiang Dongchen, jangan kira aku tidak tahu trik apa yang sedang kau mainkan. Wanita cantik ini adalah kartu truf sombong MO. Kau benar-benar sesuatu. Kau bahkan tidak bisa melihat ini. Mereka semua. Para wanita cantik, berapa yang dibayar orang ini? 10 juta. 20 juta. Keluarga Shenku kaya raya di seluruh negeri. Daftar orang kaya nasional. Peringkat ke-74. Dengan aset 38 miliar. Sekaya apapun kau, apa hubungannya dengan aku? Sederhana saja. Mereka ingin menyogokmu. Tebakanku benar. Selama wanita cantik ini bersedia memihakku dan bantu aku singkirkan si tak tahu terima kasih ini. Bajingan, aku bersedia menawarkan 100 juta. Keluarga Wangku juga akan menawarkan 100 juta. Keluarga Wuku maju mundur bersama Wang dan She. Aku juga akan menawarkan 100 juta. Aku akan menawarkan 20 juta. Jika kita tidak melumpuhkannya, semua orang bisa menampar wajah kami para elit kota Jian. Aku juga akan menawarkan 20 juta. Aku akan menawarkan 10 juta. Aku akan menawarkan 8 juta. Aku juga akan menawarkan 8 juta. Aku akan menawarkan 3 juta. Aku akan menawarkan 12 juta. Xiang Dongchen, tokoh terkemuka di kota Jian, bisa dengan santai mengumpulkan uang saku dan masih memiliki sebanyak 500 juta. Apakah kau pikir kau masih punya peluang untuk menang? Menggunakan 500 juta uang sungguhan untuk membuat manusia biasa sepertiku tunduk adalah isyarat yang cukup besar. Hei Nona cantik, ini 500 juta untukmu. Selama kau berhenti melindungi si tidak berguna ini, 500 juta ini akan jadi milikmu. Apa? 500 juta tidak cukup? Kau ingin aku mengkhianati Raja Naga? Itu hanya angan-angan belaka. Wanita ini kebal terhadap ancaman maupun bujukan. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang, dengan begitu banyak dari kami para elit, kami sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiang Dongchen. Apa? Para elit kota Jian menghadapi orang biasa sepertiku tidak punya solusi sama sekali. Sungguh lancang. Serang. Mari kita lihat siapa yang berani. 10 menit sudah habis. Keluarga Shen, Wu, dan Wang akan segera dihapus dari daftar kota Jian. Biarkan aku menunjukkan kepada kalian kekuatan sejatiku. Bajingan, keluarga Wuku telah berakar di kota Jian selama seabad, dengan koneksi yang mencapai langit, dan satu panggilan mendatangkan 100 tanggapan. Kau ingin menghapus keluarga Wuku dari daftar kota Jian? Itu hanyalah angan-angan belaka. Itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat seluruh kota Jian, dengan 13.674.000 orang. Siapa yang berani menyentuh keluargaku? Lapor. Kepala keluarga, grup Shen kami, terbelah oleh pedang raksasa. Apa? Lapor. Kepala keluarga, keluarga Wang terkena pedang raksasa dan terbelah dua. Apa? Lapor. Kepala keluarga Wu, perusahaan kami terkena pedang raksasa dan rata dengan tanah. Apa? Pedang raksasa. Pedang raksasa apa? Keluarga Wuku memiliki aset 30 miliar.
Bagaimana bisa rata dengan tanah? Oleh pedang raksasa, kepala keluarga. Dewa mana yang sebenarnya kita murkai? 10 menit. Hanya dalam 10 menit, raksasa-raksasa ini, 3 keluarga besar itu, benar-benar runtuh dengan suara keras. Mungkinkah ini milik Xiang Dongqian? Kekuatan sebenarnya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sekelompok orang sombong meremehkan orang lain. Kau kembali dulu. Aku akan menangani masalah ini. Sudah berakhir. Fondasi 100 tahunku hancur menjadi debu dalam 10 menit. Yang kuat itu seperti dewa. Lihatlah kalian semua. Dalam hal apa kalian seperti dewa? Yang disebut lapisan atas kota Jian. Kelas atas. Semuanya adalah lelucon yang mengelikan. Aku bisa memberi kalian bertiga kesempatan. Jika kalian berlutut di hadapanku, mungkin aku bisa mengampuni nyawa kalian. Beraninya Xiang Dongqian ini begitu sombong? Aku akan memberi kalian 10 menit lagi. Dalam 10 menit, jika tidak berlutut, 3 keluarga besar akan terputus vitalitasnya tanpa jalan keluar. Xiang Dongqian, beraninya kau menindas kota Jian seolah tidak ada siapa-siapa di sini. Tuan Muda Xiao sudah tiba. Tuan Muda Xiao akhirnya tiba. Hanya seorang pria yang hidup dari wanita. Xiao Xihao, tuan muda keluarga Xiao. Berani menyombongkan diri? Bahkan jika 3 keluarga besar bersatu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa bedanya jika hanya ada 1 keluarga Xiao lagi? Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak berguna. Kau tidak boleh membandingkan Tuan Muda Xiao dengan yang lain. Dia adalah tuan muda dari keluarga terkemuka kota Jiying, keluarga Xiao. Xiang Dongqian, kau hanya menyia-nyiakan hidupmu di keluarga Shen. Dan itu tidak masalah. Tapi sekarang kau bahkan harus bergantung pada seorang wanita untuk mendukungmu. Aku benar-benar semakin meremehkanmu. Tahta ini milik sosok misterius dengan kekuatan besar. Di atas 10.000 orang yang mendudukinya. Kau, Xiang Dongqian, menduduki kursi emas ini, meremehkan yang berkuasa dan merendahkan para pahlawan. Sudah berada di jalan menuju kematian. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Turun. Mungkinkah aku tidak bisa memegang kekuasaan besar dan berdiri di atas 10.000 orang? Aku meremehkan. Bagaimana mungkin kau layan? Jika kau berani menyombongkan diri lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang. Beraninya kau begitu tidak sopan kepada Raja Naga. Nona cantik, aku lihat kau memiliki keterampilan luar biasa dan pembawaan yang gagah berani. Mengapa kau repot-repot dengan orang tak berguna seperti itu? Di dasar masyarakat, bagaimana kalau begini? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku dari keluarga bangsawan terkemuka kota Jian, Xiao Zhihao. Jika kau bersedia tunduk padaku, aku bisa memberimu mobil mewah dan rumah besar. Barang mewah tak terhitung jumlahnya untuk kau nikmati. Kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Bagaimana? Lagi-lagi, mencoba menindas orang dengan uang. Kalian benar-benar tidak kreatif. Dunia ini, uang bisa membeli segalanya. Jika kau tidak bisa membelinya, itu berarti harganya belum cukup tinggi. Bagaimana kalau begini? Keluarga Xiaoku akan menawarkan 1 miliar. 1 miliar. Tuan Muda Xiao memang sangat murah hati. Dia langsung menawarkan 1 miliar. Ini adalah kelas atas. Penghancuran total sampah kelas bawah. Sampah kelas bawah ini, sekuku apapun mereka, tidak bisa menahan beban gunung emas dan lautan perak ini. Benar-benar berprinsip. Aku suka itu. 1 miliar tidak cukup. Aku bisa menambah lagi. 1,5 miliar. 2 miliar. 3 miliar. Tuan Muda Xiao sangat murah hati untuk membuat wanita itu berpindah pihak. Dia bahkan menawarkan 3 miliar. Tuan Muda Xiao benar-benar terlalu kaya. Masih belum puas dengan 3 miliar? Baiklah kalau begitu. Mari kita habis-habis ae. Selama kau berhenti melindungi si pengangguran tak berguna ini, aku akan memberimu 10 miliar. 10 miliar. Seperti yang diduga, Tuan Muda Xiao benar. Setiap orang punya harga. Harga kecantikan ini adalah 10 miliar. Sudah kubilang. Tuan Muda Xiao ada di sini. Dan semuanya beres. Jiang Dongcheng, kau tamat. Wanita cantik ini sudah tergoda oleh Tuan Muda Xiao. Sekarang ada tontonan yang bagus. Kau sudah berpura-pura begitu lama. Mari kita lihat bagaimana kau akan terus berakting sekarang. Orang bijak tunduk pada keadaan. Bagi si cantik tinggalkan gelap, dan rangkul cahaya adalah kebajikan besar. Xiang Dongqian, kau mati sekarang. Ibu, berhentilah mendesakku untuk menikah. Aku sudah punya seseorang di hatiku. Siapa dia? Kau tidak perlu tahu. Bagaimanapun, dia orang besar. Jadikan aku bawahanmu. Kau tidak pantas. Kau gila? Berisik. Apa salahnya memukulmu? Kau berani memukulku? Aku dari Jian. Jing apa? Aku menawarkan 100. Berapa? Berhenti memukul. Buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Ini adalah Raja Naga. Apakah dia seseorang yang bisa kau hina? Tuan Muda Xiao, beraninya kau. Kau benar-benar berani memperlakukan Tuan Muda Xiao seperti ini. Cepat lepaskan Tuan Muda Xiao. Jiang Dongcheng,
Lelucon ini benar-benar sudah cukup. Dengarkan saranku. Jangan biarkan segalanya meningkat ke titik yang tidak terkendali. Shen Wanting, sekarang bukan hanya tentang kau dan aku, tapi tentang mereka dan aku. Hanya kamu sendiri ingin menentang semua tokoh kuat di kota Jing. Tidakkah aku cukup mengenalmu? Jika kamu punya ambisi dan bekerja keras seperti seorang pria, alih-alih menghabiskan sepanjang hari bermalas-malasan di lokasi konstruksi, apakah aku akan meninggalkanmu? 5 tahun yang lalu, keluarga Shenmu tidak lebih dari keluarga biasa di kota Jiang. Jika bukan karena aku, kau tidak akan berada di posisimu sekarang. Omong kosong, berhentilah bicara omong kosong di sini. Dan membuat klaim liar. Kau penuh kebohongan. Apakah keluarga Shen kami membutuhkanmu? Kau hanya berpikir kau begitu hebat. Jiang Dongcheng, berhentilah membuat dirimu bodoh. Ini adalah upacara kenaikan keluarga Shen. Ini adalah momen paling mulia dan terhormat keluarga Shen. Aku sudah mentolerirmu dalam segala hal. Dan aku sudah lebih dari berbaik hati. Suruh bawahanmu untuk melepaskan Tuan Muda Zhao. Dan tolong, tinggalkan upacara kenaikanku. Dan renyahlah dari pandanganku. Kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Dan kau mengatakan ini padaku? Mulai hari ini, dan seterusnya, kita tidak akan memiliki hubungan apapun lagi satu sama lain. Lihatlah dia. Bagaimana mungkin dia tega melepaskan keluarga Shen? Kehidupan nyaman yang didapat dari mereka. Dia hanya takut kalau ketua Shen akan mencampakkannya. Dan dia tidak akan pernah punya wanita yang mau menikah dengan orang tidak berguna sepertinya. Siapa bilang tidak ada wanita yang mau menikah dengannya? Song Mingyue dari keluarga Song Longyan bersedia menikahi Raja Naga Daxia. Serahkan mahar keluarga Songku sekarang. Mahar Mingyun dari keluarga Song Longyan. 10 gerobak bata emas murni. Bandara jet pribadi Longyan, termasuk 100 pesawat. Perkebunan besar Wan Liu Longyan. 10 perkebunan besar. Penguasa tertinggi dari dinasti sebelumnya. Cincin jempol kekaisaran. 10 gerobak bata emas. Begitu banyak emas. Dan Bandara Longye memiliki 100 pesawat. Setiap satu pasti bernilai ratusan juta. Wan Liu Grand Estate, aku dengar itu adalah istana pangeran kuno. Mereka yang memenuhi syarat untuk membelinya adalah semua tokoh berpengaruh guncang seluruh wilayah. Artefak kekaisaran penguasa tertinggi. Ini sebanding dengan harta nasional. Kau tidak bisa membelinya bahkan dengan uang. Kalian semua boleh pergi dulu. Sekumpulan katak dalam tempurung dari kota Jiang. Tuli, buta, dan bodoh. Namun tidak mengenali naga sejati di antara manusia. Dan siapa kau? Patriark Wang, kecilkan suaramu. Aku mengenalnya. Siapa dia? Beraninya dia begitu sombong. Di depan 3 keluarga besar kami, dia adalah kepala dari 10 keluarga besar Longyan. Nona Song dari keluarga Song. Kepala dari 3 keluarga besar Longyan. Ya Tuhan. Longyan berada langsung di bawah kekuasaan kaisar. Dan keluarga Song memiliki kekuatan besar. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kakak Dongcheng, Shen Wanting tidak menginginkanmu, tapi aku menginginkanmu. Menikahlah denganku. Mingyun, kenapa kau di sini? Kau bersembunyi dariku selama 5 tahun, dan aku mencarimu selama 5 tahun. Tidak mudah akhirnya menemukanmu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku hanya menganggapmu sebagai adik perempuan. Aku tidak ingin kau menyia-nyiakan masa mudamu untukku. Aku tidak mau. Aku hanya ingin mengikutimu. Bahkan tanpa gelar yang layak. Bahkan sebagai selir. Bagus. Pasangan tak tahu malu itu. Jiang Dongcheng, kau baru saja menceraikan putriku. Dan sekarang kau bersama ini. Wanita jalang ini sudah betapa tak tahu malu. Di satu sisi, kau tanpa malu-malu mengganggu ketua Shen kami. Di sisi lain, kau diam-diam berhubungan dengan wanita lain. Jiang Dongcheng, kau masih ingin mendua. Tidak heran kau memiliki master seperti itu yang membantumu. Jadi kau punya Nona Sam sebagai bekimu? Bajingan ini, keahlian terbesarnya adalah hidup dari wanita. Mengandalkan wanita lain untuk menopangnya. Jiang Dongcheng, siapa Nona Sam ini bagimu? Tidakkah kamu ingin menjelaskan dirimu? Shen Wanting, diamlah. Palsu. Apa yang kamu katakan? Nona Song pasti telah tertipu oleh Xiang Dongcheng. Dia sama sekali bukan Raja Naga Daxia. Ya, Pria ini bekerja di lokasi konstruksi dan hidup menumpang pada keluarga She selama 5 tahun. Hanya bermalas-malasan, sama sekali tidak berguna. Semua orang di kota Jian bisa membuktikannya. ya, keluarga Shen kami bisa membuktikannya. Dia hanya lumpur tak berguna yang tidak bisa menempel di dinding. 3 keluarga besar kami di kota Jian bisa membuktikan bahwa Xiang Dongcheng hanya menggunakan prestes Nona Song untuk bertindak semena-mena di sini. Bertindak sembrono. Ya, aku bisa membuktikannya. Aku juga akan membuktikannya. Dia ditinggalkan oleh keluarga Shen seperti anjing liar. Bahkan tak dapat makanan hangat dari numpang hidup orang lain. Dia benci Nona Shen karena cinta. Tidak tahan melihat keluarga Shen makmur. Dia dengan cermat mencoba untuk menyeret Nona Shen ke dalam lumpur. Nona Song, tolong jangan tertipu oleh kata-kata manisnya. Omong kosong.
Aku terlalu malas berbicara dengan kalian semua. Orang-orang tidak berguna. Aku hanya ingin memberitahumu sekarang. Siapapun yang berani tidak menghormati kakak dongcengku akan menghadapi murka Song Mingyu. Apakah ada yang berani menentangku? Majulah jika berani. Kau menggunakan orang-orang berkuasa dari kota Jiang untuk menekan kakak dongcengku. Maka aku akan menggunakan nama keluarga Song, salah satu dari 10 keluarga besar Longyin, buat tekanmu. Apakah itu adil dan masuk akal? Kau tidak bisa menekan orang-orang berkuasa di kota Jian. Ayah. Nan, siapa yang memukulmu seperti ini? Itu Nona Song. Nona Song. Apa? Tentu, ini untuk terima kasih sudah biarkan yang luar biasa itu. Kakak Dongcheng datang kepadaku. Tapi kau benar-benar bodoh. Tidak heran kakak Dongcheng melindungimu selama 5 tahun. Dan keluarga Xianbu nyaris tidak berhasil naik ke 10 keluarga besar kota Jiang. Oh ya, keluarga Shen tidak lagi tingkat atas kota Jiang. Di bawah kepemimpinanmu, keluarga Shenmu akan segera dihapus dari daftar kota Jiang. Kembali ke keadaan semula. Sudah berakhir. Upacara kenaikan ini tidak bisa diadakan sekarang. Kalian semua, ingatlah pelajaran hari ini. Kakak, tolong cepat mohon padanya. Beritahu Ipar agar tidak marah lagi. Kalau tidak, keluarga Shen kita benar-benar akan dihapus dari daftar kota Jiang. Putriku, satu malam sebagai suami istri menciptakan ikatan 100 hari. Lagi pula, Dongcheng sangat mencintaimu. Pergi dan mohon padanya. Dia pasti akan melunak hatinya. Aku tidak akan pernah memohon padanya. Aku menolak untuk percaya bahwa aku, Shen Wanting, tanpanya, Jiang Dongcheng, tidak bisa bertahan hidup. Aku harus memimpin keluarga Shen untuk bangkit kembali dan membuatnya melihat kami dengan mata baru. Aku tidak akan menyesalinya. Lepaskan sepatumu dan menarilah. Bertelanjang kaki, moonwalking. Aku tersenyum, tapi kau masih bersikap keren. Jalan yang bermandikan sinar matahari. Hanyalah suhu masa muda. Hangat dan nyaman. Membangunkan pepohonan di distrik yang ramai. Hirup napas oksigen murni dan melayang. Dengan latar belakang biru. Aku melatih sudut terbang. Pertahankan sikapku. Masa depanku adalah milikku untuk memutuskan. Pertahankan sikapku. Baiklah, adik Mingyul. Oh tidak, kakak Dongcheng. Kau belum mendengarku bernyanyi selama 5 tahun. Jangan pernah berpisah lagi. Kita sudah tidak bertemu selama 5 tahun. Suaramu hampir menyamai gua Kaiji. Kau sudah menceraikan Shen Wanting. Kapan kau akan menikahiku? Aku tidak sedang ingin menikah sekarang. Aku bahkan takut menikah. Itu salah Shen Wanting. Aku pasti akan sangat mencintaimu dan mengabdikan diri padamu. Aku akan menghargaimu di atas segalanya. Mingyul, kau masih muda. Muda. Apa maksudmu, muda? Aku sudah 22 tahun. Aku bukan lagi gadis berambut kuning dari 5 tahun lalu. Baiklah, tidak muda. Ngomong-ngomong, kakak Dongcheng, mengapa kau tidak kembali ke Longyan bersamaku? Kebetulan, grup otomotifku akan meluncurkan sebuah kendaraan energi baru dengan produksi tahunan puluhan miliar. Aku rencananya pakai kesempatan ini tarik investasi dan kemudian mengadakan konferensi pembiayaan 100 miliar yuan. Mobil dengan nilai produksi tahunan puluhan miliar, pendanaan ratusan miliar. Mengesankan. Baiklah, aku akan kembali ke Longyin bersamamu. Bagus, aku tahu kau paling menyayangiku. Raja Naga. Naga Azuri memohon audiensi. Naga Azur ada di sini. Kau kembali dulu. Ya, kalau begitu, kalian berdua diskusikan bisnis dulu. Dan setelah selesai, kita akan kembali ke Longyin bersama. Baiklah. Naga Azuri menyapa Raja Naga. Orang yang menyebabkan aku disegel 5 tahun lalu. Orang yang berkolusi dengan musuh asing. Dan mengkhianati Daxia, dalang dibaliknya. Sudahkah kau menemukannya? Dalang itu lambat bertindak. Takut mereka akan jatuh ke dalam perangkapmu. Skema memancing ular keluar dari sarangnya. Mulai dari tahun keempat. Dalang itu melihat bahwa Tuan benar-benar tidak memiliki aktivitas lagi. Mulai bergerak. Diam-diam memperluas pengaruh mereka. Dan mengembangkan bawahan mereka. Tahun ini menandai tahun kelima penyegelanmu. Mereka sepertinya telah melupakan keberadaan Tuan. Semua tindakan mereka menjadi semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, dalang itu akan secara bertahap muncul ke permukaan. Siapa itu? Siapa yang menyebabkanmu disegel selama 5 tahun, berkolusi dengan musuh asing, dan mengkhianati Daxia? Itu orang yang sama. Lexiam, Wakil Ketua Aula Wen Daxia. Lexiam. Bawahanmu sudah mengumpulkan bukti.
Keluarga Lexiang terima anugerah negara selama beberapa generasi. Namun aku tak sangka dia hianati bangsanya sendiri. Seseorang yang mengkhianati Daxia. Dan bahkan merencanakan untuk menyegelku. Bagus. Memang. Untungnya, Posisi Posisi Ketua Ula Wen masih kosong. Jika Lexiang telah menjadi Ketua Ula Wen dan berada di level yang sama dengan Raja Naga, itu benar-benar akan menjadi kutukan abadi. Sebelum aku disegel, sebenarnya Raja Negara berniat untuk posisi Kepala Balai Wen menyerahkan kepadaku. Raja Naga, jika Anda bisa menjadi milik kerajaan Daxia kami, Ketua Ula Wen Ganda, dan kuil bela diri Daxia, itu benar-benar akan tak tertandingi bagi bangsa. Dengan kekuasaan atas semut di bawah langit. Aku tidak memiliki keinginan akan kekuasaan. Aku sebelumnya menolak Raja Negara. Namun, sekarang tampaknya, posisi Kepala Balai Wen ini, aku merasa perlu untuk mengambilnya ke tanganku. Kantor keluarga Shen. Hei, halo. Pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan lagi. Kantor direktur. Ketua Shen, baru saja semua perusahaan mitra memberitahu kami bahwa mereka tidak akan lagi bekerja sama para bos besar dan klien utama dari sebelumnya. Sekarang bahkan tidak mau menjawab panggilanku. Bahkan kontrak yang ditandatangani sebelumnya, mereka tidak mengakui lagi. Ya, kakak, sejak karyawan perusahaan kami mengetahui bahwa kami menyinggung kuil bela diri Daxia, banyak orang telah mengundurkan diri. Sekarang, perusahaan kami hanya tersisa saya, seorang komandan tunggal. Para wanita bangsawan dari berbagai keluarga besar dan kecil sebelumnya, yang dulu berbelanja dan bermain majang denganku setiap hari. Sekarang ketika mereka melihatku, seolah-olah mereka melihat hantu, mereka juga tidak menjawab panggilan. Putriku, apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Kakak, jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari seminggu, keluarga Shen kami pasti akan bangkrut. Ya, Ketua Shen, tolong pikirkan solusi lain. Aku sedang memikirkan solusi. Berhentilah mendesakku. Putriku, mengapa kau tidak pergi memohon pada Dongchang? Dengan dia sebagai pendukung keluarga Shen kami, semua masalah akan mudah diselesaikan. Ya, kakak, Lengan tidak bisa memutar pahal. Ketua Shen, sekarang bukan saatnya untuk keras kepala. Tidak ada dendam semalam antara suami dan istri. Saat ini, menyelamatkan grup Shen adalah prioritas utama. Aku. Liu, putra Lexiang. Nona Shen, aku bisa membuat keluarga Shenmu bangkit dengan cepat. Dan kembali berjaya. Siapa Anda? Kau dari keluarga mana? Aku putra Lexiang, wakil ketua Ula Wen. Ya Tuhan, itu ternyata Tuan Muda Lai. Aula Wen Daxia ini, yang setara dengan kuil bela diri Daxia, kekuatan yang memiliki pengaruh besar. Jadi Tuan Muda Lai yang telah sudi hadir. Mohon maafkan keluarga Shen atas sambutan yang tidak pantas. Maafkan kami. Tidak perlu. Kali ini, datang ke keluarga Shenmu adalah untuk menganugerahkan kepadamu kekayaan dan kemakmuran yang luar biasa. Tuan Muda Lai, apa maksudmu dengan ini? Seperti yang kau tahu juga, di dalam Aula Wen Daxia, Kame dan Aula bela diri selalu berselisih. Raja Naga Daxia telah disegel selama 5 tahun. Kemunculannya yang tiba-tiba di keluarga Shen, dan penghinaannya yang berulang kali terhadapmu, serta penindasan yang semena-mena. Setelah ayahku mengetahui masalah ini, dia juga merasa sangat berempati. Tuan Muda Lai benar. Menantu buangan terkutuk dari keluarga Shen itu, aku tidak tahu betapa sombongnya dia sekarang. Memang, Tuan Muda Lai, Sang Dongcheng itu, mengandalkan identitasnya sebagai Raja Naga Daxia, dengan sengaja menindas keluarga Shen kami. Dia membuat ketua Shen kehilangan muka. Dia benar-benar tidak manusiawi. Dia adalah Raja Naga Daxia, tapi dia adalah Raja Naga yang disegel selama 5 tahun. Dengan hak apa? Bisakah dia dibandingkan dengan kekuatan ayahku, yang telah mendominasi Aula Wen selama puluhan tahun? Keluarga Leiku bersedia berteman dengan keluarga Shen. Tuan Muda Lai, mari kita jujur. Harga apa yang harus dibayar keluarga Shen kami? Nanti, saat waktunya tiba, kau hanya perlu patuh. Sebelum keluarga Shenmu bangkit menjadi terkemuka, aku perlu terlebih dahulu menangani dengan benar. Raja Naga Daxia. Acara peluncuran mobil baru keluarga Song Longyan akan segera dimulai. Aku akan mengajakmu bersenang-senang liar The nanti. film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Lai, tolong tunjukkan sedikit harga diri. Oh ya. Nona Shen, ingatlah untuk berpakaian cantik untuk konferensi pembiayaan. Jangan biarkan gadis gila dari keluarga Song itu mengalahkanmu dalam penampilan. Konferensi penggalangan dana keluarga Song. Aku sudah tiba di lokasi konferensi pendanaan. Baik, aku akan segera menjemputmu. Tidak perlu. Konferensi ini sibuk dengan hal-hal sepele. Kau akan sibuk. Aku akan masuk sendiri saja. Raja Naga, kita bertemu lagi. Kau. Kenapa kau di sini?
Tentu saja kamu tidak ingin kami datang. Tidakkah kau hanya ingin melihatku membasuh wajahku dengan air mata setiap hari, penuh dengan penyesalan tanpa akhir? Meskipun kau adalah Raja Naga Daxia dengan status tertinggi, Tetua Shen takkan biarkanmu remehkan dia. Dan bahkan tanpamu, kami masih bisa mencapai ketinggian yang luar biasa. Ling Wei, berhenti bicara. Ayo pergi. Mengapa Shen Wanting bersikap sombong lagi? Mungkinkah dia menemukan pendukung baru? Lihatlah sikapnya yang anggur. Pendukung barunya ini tampaknya cukup signifikan. Di dunia ini, hanya Olawen Daxia yang bisa bersaing dengan Raja Naga. Mungkinkah? Semua orang berada di tanah datar. Hanya aku yang berada di langit biru. Aku tidak peduli siapa pendukungnya. Raja Naga, bukankah keluarga Song adalah kepala keluarga Daxia? Apakah mereka masih membutuhkan pendanaan? Patriark keluarga Song sudah tua. Keluarga Song terutama perlu memilih penerus paling menonjol dari generasi muda. Dalam kompetisi ini, siapapun yang menang akan menjadi patriark keluarga Song yang baru. Menurut aturan, Song Mingyue hanya menerima modal awal. Semuanya tergantung padanya. Itulah mengapa konferensi pendanaan ini diadakan. Raja Naga, Jati, apakah Anda ingin membantu kakak Mingyue? Tidak terburu-buru. Mari kita amati dulu. Astaga, sungguh wanita yang cantik. Sosok ini, penampilan ini, dia sangat memukau. Cepat, pergi beritahu Tuan Muda Xiao. Seorang wanita cantik tak tertandingi telah tiba. Hayo, ayo. Tuan Muda Xiao, apakah Anda tidak menyebalkan? Ada sesuatu yang lebih menjijikan lagi. Apakah Anda ingin mencobanya? Anda benar-benar menyebalkan. Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao. Apakah Anda tidak melihat saya sedang menggoda wanita? Kami menemukan seorang wanita cantik tak tertandingi. Sosok itu, penampilan itu, tak terkalahkan. Xiao Zikan, Direktur Grup Xiao. Dibandingkan dengannya. Dibandingkan dengan wanita cantik itu, dia hanya bisa disebut wanita biasa. Wanita cantik itu benar-benar memukau. Dia memiliki sikap yang gagah berani dan menawan, temperamen yang unik. Siapa sangka, konferensi pembiayaan ini akan memiliki wanita secantik itu. Mari kita pergi melihatnya. Ayo. Tuan Muda Xiao, saya tidak salahkan. Bukankah dia wanita cantik tiada tara? Sosok seperti itu, benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Maman, wanita ini bukan orang biasa. Dia hanyalah bidadari yang turun ke bumi. Dia sangat cantik berseri. Maman. Ayo. Raja Naga, waktu hampir habis. Mari kita masuk ke dalam tempat acara. Cantik. Halo, Siapa Anda? cantik. Anda bahkan tidak mengenali Tuan Muda Xiao dari Longyan. Ini adalah Xiao Zishan, Tuan Muda tertua Xiao. Salah satu dari 10 keluarga teratas di Longyan. Ke-10, itu tidak terlihat mengesankan. Dari mana pemuda ini berasal? Beraninya Anda berbicara kepada Tuan Muda Xiao kami seperti itu? Apakah Anda ingin mati? Apakah Anda menginginkan kematian? Tunjukkan rasa hormat saat menyapa seorang wanita cantik. Maafkan saya, Nona cantik. Baru saja, teman saya dan saya lancang. Adapun saya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Xiao The Zixian, film was translated and putra tunggal narrated by keluarga M Xiao Media. dan pewaris utama perusahaan Xiao. Saya yakin, Nona muda, Anda pasti pernah mendengar reputasi keluarga Xiao kami? Bolehkah aku tanya nama terhormatmu, Nona cantik? Agaknya, nama Nona cantik itu pasti sangat menyenangkan untuk didengar. Saya tidak tertarik untuk tahu siapa Anda, dan Anda tidak pantas tahu nama saya. Jangan sembarangan meletakkan tangan Anda. Jangan sentuh tanpa pertimbangan. Jika Anda menyentuh sembarangan, berhati-hatilah agar tidak terputus. Apa yang Anda katakan? Beraninya begitu lancang di depan Tuan Muda Xiao, di antara semua keluarga di bawah langit. Saya, Xiao Zihe, belum melihat 1000, tetapi saya telah melihat 800. Apa status kalian berdua? Status, ketika kepala keluarga Xiaomu saat ini bertemu denganku, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam kepatuhan. Arogansi. Anda berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu? Tidakkah Anda tahu bahwa ketika Tuan Muda Xiao marah, dia bisa menyebabkan darah mengalir seperti sungai dalam sekejap? Dasar orang bodoh. Apakah Anda percaya bahwa satu kata dari Tuan Muda Xiao mampu memusnahkan Anda? Nah, seseorang boleh makan sembarangan, tapi seseorang tidak boleh bicara sembarangan.
Apa konsekuensi menyinggungmu? Hanya orang rendahan. Beraninya kau bertindak kurang ajar di depanku? Sekarang, segera. Sekarang juga. Enyah dari pandanganku. Kau dengar aku? Apa yang Tuan Muda Xiao kami katakan? Minggir, Nona cantik. Kau dengan sampah ini. Masa depan apa yang kau miliki? Mengapa tidak mengikuti Tuan Muda Xiao kami? Dan menikmati kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Ucapkan satu kata lagi, dan saya akan membuat Anda menanggung akibatnya. Nona cantik, melihat betapa rapuh dan lemahnya dirimu. Konsekuensi apa yang bisa kau timbulkan pada kami, yang tidak bisa kami tanggung? Kami hanya akan membuatmu tidak sanggup menanggungnya, tidak sanggup menahannya. Jangan sentuh dia. Sudah berakhir, pinggangku patah. Tuan Muda Xiao, Nona cantik ini adalah seniman bela diri. Aku sudah bermain dengan begitu banyak, tapi aku belum pernah bermain dengan yang tahu seni bela diri. Aku menyukainya. Lain kali kau keluar, ingatlah untuk berkumur. Sialan, kau berani memukulku? Tuan Muda Xiao, kau bocah tidak punya etika bela diri. Kau mencari mati. Tuan Muda Xiao, mundurlah. Lihat aku. Lihatlah cambuk 5 serangan petirku. Cambuk, di mana cambuknya? Tuan Muda Xiao, tolong aku. Minta maaf. Jika tidak, Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kau binatang. Kau mencari mati. Beraninya kau membuat masalah di Dynasty Grand Hotel? Ge Changhai, manajer Dynasty Grand Hotel. Kau binatang. Hari ini, aku pasti akan mencari seseorang untuk mengulitimu hidup-hidup. Tuan Muda Xiao, tunggu. Nona cantik Lai telah tiba. Tuan Muda Xiao, kau tidak bisa menyinggung perasaannya. Sebaiknya kau segera pergi. Lelukan macam apa yang kau buat? Aku, Tuan Muda Xiao, sosok yang terhormat. Tidak mungkin bisa menyinggung semut ini. Sudahkah kau dengar? Raja Naga tidak bisa dihina. Raja Naga tidak bisa dihina? Maksudmu adalah anak ini adalah Raja Naga Daxia? Tuan Muda Xiao, dia adalah Raja Naga. Ya, dia adalah Raja Naga Daxia. Raja Naga tidak bisa dihina. Bagaimana ini mungkin? Manajer G, jangan tertipu oleh omong kosong mereka. Tuan muda ini telah menemukan gadis-gadis hari ini lebih menarik dari yang terakhir. Raja Naga Daxia menghilang 5 tahun lalu. Beraninya kau menyebutnya hanya dengan ini. Kau pikir kau bisa menakutiku? Menakutimu? Apakah kau bahkan pantas? Raja Naga, biarkan saya yang menanganinya. Tidak terburu-buru. Sekumpulan orang rendahan berani menyombongkan diri tanpa malu di depan tuan muda ini. Aku akan membuat kalian semua berlutut di hadapan tuan muda ini. Tuan Muda Xiao, ini adalah Dynasty Grand Hotel. Tidak perlu bagimu untuk bertindak. Penjaga, tangkap mereka untukku. Ya, Manajer G, Tuan Muda Xiao, apakah kau masih mengenali ini? ini Aula Wendaxia. Kau dari Aula Wendaxia. Anda tahu Nona Shen kami, berasal dari Aula Wendaxia. Berlutut. Ge Changhai menyapa utusan Aula Wen. Manajer, haruskah kita tetap menangkap wanita ini? Kau bodoh. Berlututlah, hamba yang rendah hati ini gagal mengenali keagunganmu. Aku tidak tahu kau adalah utusan Aula Wen. Tolong Nona, ampuni nyawaku. Jika ada lain kali, aku pasti akan mengambil nyawa Film anjingmu. was translated Ya, sama sekali and tidak akan narrated ada lain by kali. Media. Pergi. Mengapa Anda belum berlutut? Nona Shen, aku salah. Kau adalah orang yang berjiwa besar. Biarkan saja aku pergi seperti kentut. Tunggu, Nona Shen, aku punya orang tua di atasku dan anak-anak kecil di bawahku. Tolong biarkan saja aku pergi. berhenti bicara omong kosong. Bawa kedua bawahanmu yang tidak berguna ini, dan pergi dari sini. Baiklah, cepat pergi, pergi. Bawa mereka pergi, cepat. Nona Shin, Anda telah berjanji setia kepada Aula Wen. Apa maksud Anda berjanji setia? Itu karena Aula Wen Daxia menghargai kemampuan Nona Shen kami. Itulah sebabnya mereka mengundangnya untuk bergabung. Sepertinya token ini diberikan kepadamu oleh wakil kepala Balai Wen, bukan? Kau tidak perlu tahu siapa yang memberikannya padaku. Tanpa perlindunganmu, aku, Shen Wanting, masih bisa memimpin keluarga Shen menuju puncaknya. Shen Wanting, apakah kau benar-benar akan sekejam ini? Aku tahu kau ingin aku menyesalinya. Tapi maaf, aku tidak menyesalinya. Wanting, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu terlibat dalam dengan Balai Wen. Pada upacara kenaikan keluarga Shen saat itu, aku tahu, kau tidak ingin melihat keluarga Shen bangkit, dan kau tidak ingin melihatku melambung. Kau dengan nyaman percaya bahwa semua kejayaan dibawa kepadaku olehmu. Sayangnya aku, Shen Wanting, tidak membutuhkannya. Raja Naga, Nona Shen tampaknya bertindak karena dendam terhadap Anda. Wanting hanyalah pian. Tapi sayangnya, dia tidak menyadarinya.
Jika Ola Wen menggunakan Nona Shen untuk menentang Anda, Bagaimana bisa kasih sayang pribadi dibandingkan dengan kebaikan yang lebih besar bagi bangsa? Tidak peduli siapapun itu. Jika mereka berani mengkhianati bangsa demi kemuliaan, aku akan memastikan mereka hancur total dan tidak akan pernah berinkarnasi selama 10.000 generasi. Kakak Dongcheng. Konferensi pembiayaan hari ini sangat penting bagimu. Jangan khawatirkan aku. Pergi dan sambut para tamu. Tidak apa-apa. Banyak konglomerat bisnis sangat menghargai rencana kendaraan energi baru saya. Mereka semua akan memberikan bantuan kepadaku pada konferensi pembiayaan ini. Kali ini, industri manufaktur otomotif Daxia akan bangkit menjadi yang teratas di dunia. Hari ini, kemenangan sudah pasti di tanganku. Sangat yakin. Aku rasa tidak begitu yakin. Song Kun, tuan muda keluarga Song. Sepupu, kenapa kau ada di sini? Konferensi pembiayaan sepupuku. Bagaimana mungkin aku tidak datang dan melihatnya, tapi tempat ini terlihat kumur dan bobrok. Bagaimana bisa layak untuk statusku sebagai anggota keluarga Song Longyin? Menurutku tempat ini semuanya merah muda dan lembut. Sangat cocok untuk kakak Ming Yulku. Dan kau siapa? Lihatlah dirimu, berpakaian sangat kumur dan lusuh. Kau sebenarnya sangat cocok dengan tempat ini. Sepupu, bekerja keraslah. Apakah kau bisa menjadi patriark baru keluarga Song? Sepenuhnya tergantung pada konferensi pembiayaan ini. Kakak Ming Yul, sepupumu sepertinya cukup memusuhimu. Keluarga Song sedang memilih seorang patriark. Keturunan keluarga Song mana yang akan puas tertinggal? Namun, bagaimanapun, Song Kun adalah pewaris laki-laki. Keluarga Song, sengaja atau tidak sengaja, akan selalu memihaknya. Dalam perebutan posisi patriark keluarga Song ini, dia diam-diam diberi banyak sumber daya. Sementara, aku sendirian. Tidak perlu khawatir. Dalam hidup ini, aku akan melindungimu. Terima kasih, Kakak Dongcheng. Setelah konferensi pembiayaan ini berhasil diselenggarakan, Song Kun tidak akan bisa dibandingkan denganku. Sudah hampir waktunya. Kamu harus segera ke tempat acara jadi tuan rumah konferensi pembiayaan. Dengan Kakak Dongcheng di sini, aku tidak takut apapun. Para tamu terhormat, baru saja saya sudah memperkenalkan spesifikasi kendaraan energi baru ini. Selanjutnya, mari kita lihat penampilan asli mobil ini. Mobil ini terlihat sangat bagus. Memang indah. Para tamu terhormat, selanjutnya mari kita masuk ke dalam untuk menghadiri resepsi pembiayaan hari ini. Silakan. Min Yui pertama-tama berterima kasih kepada semua orang atas dukungan kuatnya. Kendaraan energi baru grup kami pasti akan mencapai penjualan tahunan 1 juta unit dan menjadi nomor 1 di dunia. Nona Song benar-benar bisa disebut pahlawan wanita. Saya sangat yakin dengan model mobil ini. Kami, Oriental International, bisa menginvestasikan 10 miliar kepada Nona Song. Feng Dayang, Direktur Oriental Internasional. Kami, Pioneer International, tidak hanya menghargai mobil ini, Liu Hui, Pionir Internasional. tetapi yang lebih penting, kemampuan Nona Song. Kami akan menginvestasikan 15 miliar. Grup OBS kami juga akan ikut serta, menginvestasikan 20 miliar. Li Xiaojia, Direktur Grup WBS. Semuanya, jangan terburu-buru menginvestasikan sebanyak itu. Saya ingin bertanya kepada Nona Song Mingyul. Anda baru saja memperkenalkan baterai mobil ini, yang dipasok oleh perusahaan nomor 1 di dunia, perusahaan Juneng. Benarkah? Ya, Tapi perusahaan Juneng baru saja merilis pengumuman, yang menyatakan bahwa, karena kapasitas produksi tidak mencukupi, mereka tidak bisa lagi bekerja sama dengan perusahaan Anda. ini tidak mungkin. Perusahaan Juneng benar-benar merilis pengumuman. Tanpa baterai. Bisakah kendaraan energi baru masih disebut mobil? Bukankah itu semua hanya akan menjadi besi toh? Nona Song, kalau begitu grup OBS kami tidak bisa berinvestasi lagi. Saya juga mengumumkan penarikan investasi saya. Nona Song, Anda harus menyelesaikan dulu masalah baterai ini. Grup Pioneer kami juga menarik investasinya. Saya menarik investasi saya. Saya menarik investasi saya. Saya menarik investasi saya. Adik perempuan, kamu hanyalah seorang wanita. Berinvestasi dan membuka pabrik bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Kamu seharusnya tetap membiarkan sepupumu membantumu.
Biarkan dia memperkenalkanmu pada beberapa tuan muda dari kalangan atas Longyan. Menjalani hidup nyaman sebagai wanita kaya adalah takdir terbaikmu. Songkun, apakah kau di balik ini? Saya tentu saja tidak. Jangan bicara omong kosong. Sekarang semuanya tidak berani berinvestasi padamu. Konferensi pembiayaanmu sudah hancur. Siapa bilang tidak ada yang akan berinvestasi padanya? Siapa anak ini? Aku akan menginvestasikan 100 miliar pada Song Mingyu. Dia hanya asal bicara 100 miliar. Dari keluarga mana kamu? Aku tidak punya keluarga, Tidak punya keluarga? tapi aku lebih kuat dari keluarga manapun. Saya meremehkan. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Siapa di antara kita di sini yang tidak sangat kaya? Tokoh kuat dari keluarga besar? Siapa yang bukan? Ketua atau bos grup terdaftar? Dan kamu? Kamu berani mengatakan kamu lebih kuat dari semua orang? Kamu belum cukup melihat dunia. Bajingan, mengesampingkan hal lain. Apakah kamu tahu apa arti 100 miliar? Itu? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Jadi bagaimana kamu tahu aku tidak bisa menghasilkan 100 miliar? Kamu. Baiklah. Bahkan jika kamu bisa menghasilkan 100 miliar, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah baterai? Kendaraan energi baru tanpa baterai. Hanyalah cangkang kosong. Sama sekali tidak berguna. Perusahaan Juneng kan? Aku bisa mengurusnya dengan satu panggilan telepon. Nah, jangan bersikap sombong di sini. Dan bertingkah seolah paling berkuasa. Perusahaan Jonang. Aula bela diri Daxia. Itu adalah perusahaan grup yang berafiliasi langsung dengan. Itu bukan perusahaan biasa. Dan kamu. Kamu pikir bisa buat perusahaan Juneng dengar kamu? Hei, apa kamu pikir kamu adalah ketua olah bela diri? Sepupu. Kenapa kau harus memprovokasi dari semua orang? Sekarang, kau dalam masalah besar. Saya, dalam masalah, dia tidak pantas. Kau berani sombong di depannya. Jangan sampai kau menyesalinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat Songkun menyesal. Nah, bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu bilang satu panggilan telepon bisa membuat perusahaan Jonang mematuhi perintahmu? Telepon sekarang. Aku akan memberimu kesempatan. Di depan begitu banyak anggota keluarga Longyan, aku akan membiarkanmu berpura-pura. Kamu ingin melihat, kalau begitu hari ini aku akan menunjukkannya padamu. Gao Tiankai, ketua perusahaan Juneng. Ada apa? Dalam kepanikan. Betapa tidak pantasnya. Ketua Gao, saya menerima telepon. Telepon? Telepon apa? Raja Naga. Raja Naga. Apa? Benar-benar Raja Naga. Aku Xiang Dongsheng. Raja Naga. Benar-benar KAMO. Aku sudah menunggu teleponmu. Aku sudah menunggu selama 5 tahun. Saya di Dinasti Grand Hotel. Aku beri kamu 10 menit. Segera temui aku. Segera siapkan mobil. Dengan kecepatan secepat mungkin. Bergegas ke balai perjamuan Longyan. Sungguh sombong. Hanya satu panggilan telepon darimu bisa membuat ketua Gao dari perusahaan Junang tiba dalam 10 menit. Ini bahkan belum gelap. Dan kamu sudah bermimpi. Sepupu, kali ini, kau benar-benar menendang plat baja. Dia adalah ketua olah bela diri. Raja Naga Daxia. Raja Naga Daxia, yang legendaris yang menyapu 8 penjuru, melawan penjajah asing, dan melindungi Daxia kita, tak terkalahkan dalam puluhan pertempuran. Raja Istana Bela Diri Sejati, Raja Naga Daxia, disegel 5 tahun lalu. Desas-desus bilang dia sepenuhnya mengabdi pada Daxia, perluas wilayahnya sejauh 1.500 km, yang sebabkan luka tersembunyi tak terhitung jumlahnya. Dia sudah binasa. Selama 5 tahun, tidak ada kabar tentang Raja Naga Daxia. Sayang sekali, status kita rendah. Jadi kita belum pernah melihat sikap heroik tak tertandingi dari Raja Naga Daxia. Dia adalah Raja Naga Daxia? Song Mingyu, jangan bicara omong kosong di sini. Kamu hanya mencoba meminjam nama Raja Naga untuk memberitahu semua orang bahwa kamu mendapat perlindungan Raja Naga dan meningkatkan investasimu. Itu saja. Benar-benar layak untuk seseorang dari keluarga Songku untuk bisa menciptakan skema seperti itu. Mengagumkan. Kakak Dongcheng, apakah dia benar-benar Raja Naga Daxia? Kenapa aku harus berbohong padamu? Aku menjaminnya dengan kepalaku. Orang ini sama sekali tidak mungkin Raja Naga Daxia. Semuanya, Raja Naga menghilang 5 tahun lalu dan tidak meninggalkan jejak sejak itu. Sekarang, tiba-tiba, seseorang muncul, berbicara sembarangan, mengaku sebagai dia. Apakah kalian berani mempercayainya begitu saja? Aku tidak percaya. Ini memang cukup tidak masuk akal. Tidak ada di antara kita yang pernah melihat Raja Naga. Xiang Dongcheng ini mungkin benar-benar seorang penipu. Apa yang dikatakan Tuan Muda Song, menurutku ada benarnya. Kamu mengaku sebagai penguasa olah bela diri Daxia, Raja Naga Daxia. Bukti apa yang kamu miliki? 5 tahun lalu, aku dicelakai oleh individu-individu pengkhianat dan lepas sirah perang Raja Naga serta pedang naga langitku. Memang, aku tak punya apa-apa untuk buktikan sekarang. Tidak ada bukti? Lalu bagaimana kami bisa mempercayaimu?
Apakah semuanya mengerti? Orang ini adalah sepupuku. Aku tidak tahu aktor mana yang disewa berakting di sini. Sepupu, aku tidak menyewa aktor. Jangan memfitnah orang baik. Berhenti bicara omong kosong di sini. Nah, apakah kamu tahu bahwa meniru Raja Naga Daksi aku? Kejahatan apa yang pantas kamu dapatkan? Kejahatan apa? Kejahatan ini bukan kejahatan biasa. Jika aku melaporkan ini ke Aula Bela Diri sekarang, paling-paling, kamu akan diasingkan 1000 li. Paling buruk, keluargamu akan dieksekusi dan klanmu dimusnahkan. Selama kamu jujur mengatakan yang sebenarnya sekarang, dan berhenti berakting di sini, sandiwara bodoh ini, dan mengungkap tindakan Sang Mingyun, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Ampuni nyawaku. Kamu saat ini tidak punya hak untuk menawar. Dengan tuan muda ini, kamu masih tidak mau bicara? Tampar dirimu sendiri. Pukul dirimu sendiri. Terus pukul sampai aku puas. Mulai sekarang, perusahaan Juneng. Ketua Gao telah tiba. Ketua Gao ada di sini. Dasar binatang. Sekarang kamu tidak akan punya kesempatan untuk berlagak penting dan berpura-pura penting. Ketua Gao, kamu datang tepat pada waktunya. Ada seorang. Bawahanmu menyapa Raja Naga. Ketua Gao adalah kepala dari perusahaan nomor 1. Di bawah Aula Bela Diri. Statusnya jauh melampaui perusahaan biasa. Bagaimana mungkin dia berlutut padanya? Sosok yang begitu terhormat. Benar-benar berlutut. Mungkinkah dia benar-benar? Ketua Gao, orang ini hanya seorang penipu. Apa statusmu? Bagaimana kamu bisa berlutut kepada penipu ini? Tutup mulutmu yang cerewet. Ketua Gao, ada apa? Kenapa kau memukulku tanpa alasan? Memukulmu? Aku bahkan akan membunuhmu. Kau berani menyebutnya penipu. Ketua Gao, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dia adalah ketua Aula Bela Diri Daxia, Raja Naga Daxia. Dia adalah Raja Naga Daxia yang sebenarnya. Apa? Dia adalah Raja Naga Daxia. Tidak mungkin. Pakaian dan penampilannya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Raja Naga yang agung? Singkirkan cakarmu. Apakah Raja Naga seseorang yang bisa kau tunjuk? Astaga. Dia benar-benar Raja Naga. Ketua Gao, sebelum menjadi bos perusahaan Juneng, adalah anggota Tentara Naga Langit Raja Naga. Dia sama sekali tidak mungkin salah. Benar sekali. Inilah orang yang menghilang 5 tahun lalu. Raja Naga, Ketua Aula Bela Diri Daxia, Dewa Perang Perbatasan, Pilar Bangsa. Raja Naga Daxia ada di sini. Kenapa kalian semua tidak memberi hormat? Salam, Ketua Aula Bela Diri Daxia. Raja Naga. Bangkitlah. Terima kasih, Raja Naga. Sepupu, sudah kubilang sejak lama. Sekarang, kau mengangkat batu. Hanya untuk menjatuhkannya ke kakimu sendiri, bukan? Ini, setelah melihat Raja Naga, kenapa kau tidak berlutut? Raja Naga, aku benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah Raja Naga. Mohon dengan kemurahanmu, abaikan pelanggaranku ini. Aku salah. Pak Tua Gao, perusahaan Juneng dan perusahaan Nona Song Mingyu mencapai kesepakatan pasokan baterai. Mengapa kamu tidak bekerja sama? Menjawab Raja Naga, perusahaan baterai otomotif dikelola oleh wakil ketua perusahaan yang tidak mengetahui masalah ini. Namun, karena ada perjanjian sebelumnya, secara alami tidak bisa diubah di tengah jalan. Setelah kembali, aku akan memecat bawahan itu, wakil ketua perusahaan, dan Nona Song Mingyu, mencapai kerjasama strategis. Benar-benar memprioritaskan pasokan baterai terbaik. Luar biasa. Terima kasih banyak, Ketua Gao. Nona Song, Anda terlalu baik. 5 tahun telah berlalu. Raja Naga akhirnya kembali. Bawahan Anda, hari ini, benar-benar sangat gembira. Kamu sudah pensiun dari tugas. Tidak perlu lagi menyebut dirimu bawahan. Raja Naga, bawahan Anda untuk sehari. Aku akan menjadi bawahan Anda seumur hidup. 100.000 prajurit tentara naga langit kami. Siapa di antara kami yang tak jadikan Raja Naga pemimpin dan merasa bangga? Kesopanan tidak boleh pernah ditinggalkan. Baiklah, kamu boleh pergi dulu. Kau berlututlah dengan benar di hadapanku. Karena Nona Song, perusahaan kendaraan energi baru, telah menyelesaikan masalah baterai. Maka saya, Ketua Fan, akan terus berinvestasi 10 miliar pada mereka. Tidak, 20 miliar. Karena Ketua Gao mendukung Ibu Song, maka kendaraan energi baru ini pasti tanpa masalah. Grup pionir kami akan meningkatkan investasi 30 miliar. Karena Raja Naga mendukung Nona Song, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kami akan berinvestasi 50 miliar. Saya akan menyumbang 10 miliar. Saya akan menyumbang 20 miliar, 40 miliar. Saya akan menyumbang 60 miliar. Kakak Dongcheng, ini semua berkatmu. Kalau tidak, konferensi pembiayaan ini akan menjadi bencana bagiku. Kamu sekarang adalah seorang ketua wanita. Dan sekarang, di depan semua orang, kamu masih perlu menjaga statusmu. Jangan bertingkah seperti gadis muda. Aku tidak peduli. Sepupu, maafkan aku. Konferensi pembiayaan ini, aku berhasil. Raja Naga, bahkan jika dia adalah Raja Naga yang asli, 5 tahun yang lalu, dia sudah disegel. Tuan Muda Lei, baru saja, dia, Amar, dialah orangnya. Liu, putra wakil ketua Aula Wen Daxia. Salam, Raja Naga, putra wakil ketua Aula Wen. Ya Tuhan, Istana Sipil dan Bela Diri Daxia adalah sosok tertinggi dan terkemuka. Bisa bertemu sosok seperti itu hari ini, benar-benar keberuntungan seumur hidup. Mamang, ini suatu kehormatan besar. Tidak,
Aku lupa memberitahu semua orang. Itu adalah mantan Raja Naga. Apa katamu? Apakah Tuan Muda Lei salah? Ya, Anda, Jiang Dongcheng, memang ketua olah bela diri Daxia, Raja Naga Daxia. Tapi, Anda adalah 5 tahun yang lalu. Tapi Anda bukan sekarang. Sangat tidak menghormati hierarki. Betapa lancangnya, Nona Song. Bawahan saya belum banyak melihat dunia. Dan tidak pandai berbicara. Ini, kepada Nona Song. Dan Tuan Jiang. Meminta maaf. Namun, bolehkah saya bertanya Nona Song? Bawahan saya. Apakah yang dia katakan salah? Kau. Mingyu, jangan marah. Apa yang dia katakan memang benar. 5 tahun lalu, aku dijebak dan dikenai segel. Pensiun dari tugas. Aku sudah lama tidak peduli dengan urusan Jianghu. Tapi kakak Dongcheng, sejak kau pensiun, Aula bela diri Daxia tidak memiliki ketua. Dan tetap kosong. Ingat ini. Bahkan jika itu tetap kosong seumur hidup, dia tidak pantas menyebut dirinya Raja Naga. Sebelum dia kembali sebagai Raja Naga Aula bela diri Daxia, dia hanyalah orang biasa, individu yang tidak dikenal dan tidak berperingkat dari lapisan masyarakat terendah. Dengan hak apa dia bisa membuat Tuan Muda Song berlutut padanya, membuat ketua perusahaan Junan patuh, dan membuat semua tokoh terkemuka yang hadir tunduk dan menyatakan kesetiaan padanya? Ini Raja Naga belum kembali ke olah bela diri Daxia, dan memang sekarang adalah rakyat biasa. Tuan Muda Lei sangat masuk akal. Sepertinya Tuan Muda Lei benar-benar mengincar Raja Naga, istana sipil dan bela diri Daxia, selalu dalam persaingan terbuka dan terselubung. Tuan Muda Lei adalah putra wakil ketua Aula Wen. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan niat baik padanya. Tuan Muda Lei benar. Sebelum dia kembali ke identitasnya sebagai ketua olah bela diri Daxia, dia, Jiang Dongcheng, tidak lebih dari rakyat jelata. Hak apa yang dia miliki untuk membuatku berlutut? Aku adalah seorang yang bermartabat, calon pewaris keluarga Song, dengan status bangsawan, dengan statusnya yang rendah saat ini. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Sepupu, kau. Sepupu, kamu belum memahami situasinya. Sebelum Tuan Muda Lei tiba, identitas Jiang Dongcheng memang tangguh. Tapi sekarang Tuan Muda Lei sudah di sini. Berapa nilai Jiang Dongcheng? Seseorang yang dibatasi selama 5 tahun. Mantan Raja Naga Daxia yang sudah usang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putra wakil ketua Aula Wen saat ini? Liu, Tuan Muda Lei. Mengingat akal sehatmu, aku akan memberimu keberuntungan hari ini. Tuan Muda Lei, keberuntungan yang Anda bicarakan adalah keluarga Songmu. Bukankah sedang mengadakan pemilihan kepala keluarga? Jika Song Mingyu gagal dalam konferensi investasi, maka kau secara alami akan menjadi kepala keluarga Song. Tuan Muda Lei, apakah Anda menyiratkan semuanya? Aku, sebagai putra wakil ketua Aula Wen, memerintahkan kalian semua untuk membatalkan investasi kalian pada Song Mingyu dan mengalihkannya kepada Song Kun, Tuan Muda Song. Tentu saja, jika kalian mendengarkanku, kalian akan menjadi temanku, teman Liu. Jika kalian tidak mendengarkan, aku kira aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Liu, kau tercela. Tercela? Bagaimana aku tercela? Kalau begitu semua orang bisa terus berinvestasi padamu. Kau menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang. Siapa yang berani tidak mematuhimu? Bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Siapa bisa salahkan aku punya kekuatan luar biasa dan berada di atas 10.000 orang? Ketua Lei, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Anda yang besar. Sepupu, orang bijak tahu kapan harus beradaptasi dengan keadaan. Sekarang setelah saya memiliki Ketua Lei sebagai pendukung saya, kamu seharusnya diam saja dan saksikan aku naik ke posisi kepala keluarga Song. Liu, apa kamu pikir kamu bisa menekanku? Menurutmu, kau pantas dibandingkan denganku sekarang? Apakah mereka sebanding? Ketua Lei, berbicara dengan sampah rendahan ini, menurunkan status Anda. Sekarang, saya bertanya-tanya siapa yang akan terungkap jati dirinya. Ling Wei, pemenang, tidak membutuhkan kata-kata lebih lanjut. Liu belum menang. Jangan merayakan terlalu cepat. Kenyataan akan memberitahumu. Apakah kalian semua bodoh? Untuk apa kalian berdiri di sana? Tarik investasi kalian. Semuanya, tarik investasi kalian. Ketua Lei menyuruh kalian menarik investasi kalian. Apakah kalian tuli? Tidak bisa dengar? Tarik investasi kalian sekarang juga. Tarik investasi? Ini tidak sesuai dengan aturan Jianghu. Aku tidak akan menariknya. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak peduli dengan hidup dan keberuntunganmu? Kamu berbicara tentang aturan Jianghu kepadaku? Apa kau tahu? Apa artinya mengatakan itu? Ingat, aturanku adalah aturan. Tuan Muda Lei, Anda adalah putra wakil ketua Aula Wen Daxia. Status Anda mulia. Saya hanya bisa memandang Anda dengan hormat. Tapi hari ini, saya tidak akan menarik investasi saya. Beraninya Anda, berani kurang ajar di depan Tuan Muda Lei? Ya, saya memang terlalu lancang hari ini.
Tapi di belakang Nona Song adalah ketua olah bela diri Daxia, Raja Naga Daxia. Dia bukan lagi Raja Naga. Raja Naga, perjuangkan puluhan pertempuran hidup mati untuk Daxia kita. Semoga kedamaian berkuasa di dunia manusia ini. Semoga tanah ini tidak terluka. Miliaran rakyat Daxia, siapa di antara mereka yang belum menerima anugerahnya? Hari ini, saya tidak peduli apakah dia adalah atau bukan. Dia adalah di hati saya. Raja Naga Daxia, Raja Naga, tidak bisa dihina. Beraninya kau. Kamu ingin menjadi orang yang menonjol bukan? Aku akan memenuhi keinginanmu. Ketua Lei akan membuatmu bangkrut. Bangkrut. Yang saya hormati adalah kekuatan Anda yang luar biasa. Yang saya hormati adalah status Anda yang mulia. Tapi yang lebih saya hormati adalah pahlawan tertinggi Daxia. Hari ini, meskipun Anda membunuh saya tidak akan menarik investasi saya. Benar, Raja Naga, setia dan berani dalam membela negara, melindungi Daxia kita, mengabaikan hidup dan mati, untuk melawan musuh asing. Tidak ada di antara kita yang buta. Kita bisa melihatnya. Saya juga tidak akan menariknya. Kamu tidak akan menariknya. Kamu juga tidak akan menariknya. Semuanya. Memang, Raja Naga telah pensiun dari jabatannya. Dan tidak lagi memegang posisi Raja Naga. Tapi jasanya untuk Daxia kita, dalam melawan musuh asing, dan memperluas wilayah kita, tidak bisa dilupakan. Membantu Nona Song adalah membantu Raja Naga. Saya sama sekali tidak akan menarik investasi saya. Tidak akan The menarik. film was Tidak akan translated menarik. and narrated by M. Media. Raja Naga, lihat sendiri. Tidak akan menarik. Ini adalah kehendak rakyat. Raja Naga, darah yang kami tumpahkan untuk Daxia, tidak ada yang melupakan. Kakak Dongcheng, kau adalah pahlawan Daxia. Semua orang memujamu. Tuan Naga Azur telah tiba. Atas perintah penguasa negara, Xiang Dongcheng dijebak dan dilarang selama 5 tahun. Berlaku segera, dia kembali ke aula bela diri Daxia untuk kembali menjabat posisi Raja Naga. Negara. Penguasa negara telah memerintahkan Raja Naga kembali. Sama sekali tidak mungkin. Dia benar-benar kembali ke identitas Raja Naganya. Kami meminta Raja Naga untuk kembali. Xiang Dongcheng, jangan terlalu cepat merayakan. Kau tunggu saja. Ayo pergi. Tuan Muda Lei. Tenang lama. Kita bertemu lagi. Kakak Dongcheng, sekarang bahkan Lei Yu tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lei Yu tidak perlu ditakuti. Wakil ketua Aula Wen di belakangnya, Lei Xiong, adalah lawan yang sebenarnya. Kau bajingan. Ayah, siapa yang menyuruhmu memprovokasi Xiang Dongcheng? Lei Xiong, wakil kepala Aula Wen Daxia. Tidakkah kau tahu ini akan mewaspadai musuh? Bangun dan bicara. Ayah, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Biarkan dia tahu wibawa keluarga Lei kita. Tapi aku tidak menyangka. Dia kembali. Dan dia mendapatkan kembali identitasnya. Setelah disegel selama 5 tahun. Otoritas dan pengaruhnya jauh dari apa yang dulu. Bahkan jika dia kembali, dia tidak bisa dibandingkan dengan Aula Wenku yang telah memegang kekuasaan besar selama puluhan tahun. Ayah, dia sangat populer di kalangan rakyat jelata. Jika ini terus berlanjut, aku takut ini akan merusak rencana besar kita. Para oportunis itu, mereka bergantung pada siapapun yang lebih kuat. Abaikan mereka. Kekuasaan hanya akan membuat para bodoh buta ini tunduk. Aku dengar, para bos itu dan keluarga-keluarga untuk mencari muka dengan Xiang Dongcheng ini sedang mengorganisir semacam perjamuan kembalinya Raja Naga untuknya. Ayah, ini adalah kesempatan sempurna bagi kita. Kesempatan apa? Ayah, Raja Naga sangat misterius 5 tahun yang lalu. Sekarang dia telah disegel selama 5 tahun. Sedikit orang yang mengenalinya. Pada saat itu, ketika dia berjaya, kita akan menjebaknya sebagai penipu. Tapi masih banyak orang yang mengenalinya. Kalau begitu kita akan membunuh banyak orang itu. Kakak Dongcheng, bagaimana penampilanku dengan pakaian ini? Kamu sudah berganti lebih dari selusin pakaian. Apa kamu tidak lelah? Besok adalah perjamuan kembalinya Raja Naga. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan muka. Aku harus memakai gaun tercantik. Baiklah, kamu punya sosok yang sangat bagus. Kamu akan terlihat bagus dengan apapun. Tapi aku tidak mau. Tolong pilihkan satu untukku dengan cepat. Kalau begitu yang ini terlihat paling bagus. Baiklah, kalau begitu kita pilih yang ini. Kakak Dongcheng, menurutku, tatapan Shen Wanting padamu agak aneh. Tatapannya aneh. Wanita paling mengerti wanita.
Cara dia menatapmu sangat kompleks. Ada semacam emosi yang tak terlukiskan. Aku sudah sangat menentangnya. Emosi apa yang mungkin ada? Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kukatakan. Perpisahan kalian. Aku bisa senang melihatnya. Tapi aku bisa merasakan bahwa dia sangat sedih. Kamu juga kesakitan. Sehari menjadi suami istri, 100 hari kebaikan. Lagi pula, kalian sudah menikah selama 5 tahun. Menurutku, dia masih memiliki perasaan padamu. Mungkin, dia benar-benar hanya berharap suaminya menjadi naga. Bahkan jika masih ada perasaan pernikahan di antara kita, dia dan aku tidak akan pernah bisa kembali. Tuan Muda Lei, jangan. Apa yang kau lakukan? Ling Wei, Ketua Shen. Ling Wei, kau baik-baik saja. Ketua Shen. Shen Wanting, apa kau tidak punya sopan santun? Apa kau tidak tahu mengetuk sebelum masuk? Tuan Muda Lei, maafkan aku. Tapi Ling Wei sudah menikah. Dia punya suami. Jika kau menginginkan seorang wanita, mengapa repot-repot mencarinya? Shen Wanting, wanita macam apa yang kucari? Apakah itu urusanmu untuk mengatakan? The film was Ingat ini, translated kau tidak and lebih dari narrated seekor by anjing Emilia. keluarga kami. Sebagai seekor anjing, kau harus memiliki kesadaran sebagai seekor anjing. Goyangkan ekormu dengan benar, dan jangan ikut campur urusan tuanmu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Shen Wanting, hari ini, aku akan memberimu bantuan ini. Tapi ingat ini, di perjamuan kembalinya Sang Dongcheng beberapa hari lagi, jika ada yang salah, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Ketua Shen. Ketua Shen, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin mengecewakan suami saya. Tidak apa-apa. Bawahanmu menyapa Raja Naga. Bagaimana pengaturan telah dibuat? Melapor kepada Raja Naga, penguasa negara telah, sesuai rencana, pergi ke luar negeri untuk inspeksi. Dia memerintahkanku untuk menyerahkan perintah Ketua Aula Wendaxia kepadamu. Bagaimana situasi dengan Lei Xiang? Kemunculan Raja Naga telah mengganggu Lei Xiang, seluruh strateginya. Saat ini, dia sedang dengan panik mengerahkan pasukan penjaga internal keluarga Lei. 4 pemimpin, Tianxu, Tianji, Tianquan, Tiangxuan, telah kembali ke Longyan. Si Lei Xiang itu, sepertinya dia merencanakan langkah besar lainnya. Bagaimanapun juga, Lei Xiang telah memegang kekuasaan besar selama puluhan tahun. Dia tidak akan mudah melepaskan otoritasnya dan menyerah. Hanya saja bawahanmu masih belum mengetahui satu hal. Trik apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tidak peduli Tri, apa yang dia gunakan. Kita akan menghadapi prajurit dengan jenderal dan banjir dengan tanah. Naga Azure. Bawahanmu ada di sini. Diam-diam kerahkan pasukan naga langit ke kota. Minta pasukan naga langit menjaga mereka yang tahu identitas asliku untuk mencegah Lei Xiang bertindak nekat. Ya, Masa depan Daxia bergantung pada satu tindakan ini. Lei Xiang, kali ini kita akan menentukan siapa yang lebih unggul dan juga memutuskan hidup dan mati. Kakak Dongcheng, ada yang terasa sedikit aneh. Anggota keluarga dari berbagai rumah yang bilang akan datang. Dan para eksekutif senior dari perusahaan-perusahaan besar. Tidak ada satupun yang tiba. Bahkan ketua Gao dari perusahaan Juneng telah membisu. Dia juga tidak menjawab panggilan. Sekarang hanya beberapa reporter yang muncul. Sepertinya seseorang telah bergerak. Kalau begitu mari kita hadapi tantangannya. Mari kita masuk dulu. mereka di sini. Raja Naga ada di sini. Kau di sini. Raja Naga, mengapa tidak ada seorang pun di perjamuan kembalinya? Maman, bagaimana situasinya? Semuanya harap tetap tenang. Mereka akan segera tiba. Mereka tidak akan bisa datang. Tuan Muda Song, situasi persisnya bagaimana? Lebih baik biarkan Tuan Muda Lei menjelaskan situasinya kepada semua orang. Hari ini, pada perjamuan kembalinya Raja Naga ini, aku akan mengungkap sebuah konspirasi yang mengejutkan. Sebuah konspirasi mengejutkan? Leo, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Seseorang sangat berani menyamar sebagai orang lain, menyamar sebagai Raja Naga. Tuan Muda Lei, apakah kau mengatakan bahwa ketua olah bela diri ini, Raja Naga itu palsu? Itu tidak mungkin bukan? Menyamar sebagai Raja Naga adalah kejahatan yang dihukum mati. Maman, The film Leo, was kamu bilang translated aku palsu. and Beberapa hari yang narrated by lalu, Emilia. ketua Gao dari perusahaan Junan dan ketua aula Naga Azure secara pribadi menyerahkan pedang naga langit kepadaku. Bukti apa yang kamu miliki untuk mengatakan aku palsu? Ketua Gao dan Naga Azure hanyalah orang-orang yang kau suap untuk membuat pertunjukan untukmu di depan semua orang. Tepat sekali, kata-kata kosong mereka saja bisa membuktikan identitasmu. Jika semudah itu, aku juga bisa mengatakan bahwa Tuan Lei adalah Raja Naga Daxia. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Kamu membantu seorang tiran dalam perbuatan jahatnya. Sepupu, kaulat yang telah ditipu oleh penipu ini dan dibutakan. Kaulat yang bertindak sebagai kaki tangan harimau. Ini benar-benar berita yang sangat besar. Raja Naga Daxia selalu sangat misterius dan tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Sepupu, kamu tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Kamu mencari mati. Sepupu, orang bijak tahu kapan harus beradaptasi dengan keadaan. Aku memberitahumu sekali lagi, berhentilah membantu penipu ini. Jika kau membuat Tuan Lei marah, nasibmu akan sengsara. Kamu
Leo, kamu bilang aku menyuap. Ketua Gao dari perusahaan Juning dan Naga Azul. Apa kamu berani menghadapi mereka? Mengapa aku tidak berani? Kakak Dongcheng, ada apa? Telepon Naga Azul dan Ketua Gao. Keduanya tidak dapat dihubungi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Telepon tidak bisa dihubungi. Kedua orang itu mengetahui dosa-dosa mereka sangat besar. Tidak berani mengangkat telepon lagi. Xiang Dongcheng, kau binatang. Kau harus mengerti bahwa ekor kelinci tidak tumbuh panjang. Para wartawan yang terhormat, semua orang telah melihat kebenaran masalah ini bukan? Apa yang terjadi di sini? Mengapa jadi seperti ini? Hanya saja ponsel mereka tidak dapat dihubungi. Leo, alasanmu terlalu sederhana. Aku tahu kau tidak akan menyerah sampai kau mencapai titik tidak bisa kembali. Dia, Xiang Dongcheng, dia hanya dari keluarga Shen. Hanya menantu yang tidak berguna. Dia sudah berada di keluarga Shen selama 5 tahun. Malas dan rakus, kurang ambisi. Terlebih lagi, di lokasi konstruksi, dia telah memindahkan batu bata dan mengangkut lumpur. Istrinya juga sudah bersiap untuk menceraikannya. Kau bilang, bagaimana mungkin orang seperti ini mungkin bisa menjadi yang terkenal di dunia? Raja Naga yang perkasa dan tak tertandingi, memindahkan batu bata dan mengangkut lumpur selama 5 tahun penuh. Ini benar-benar tidak terlihat seperti Raja Naga yang tak tertandingi dan perkasa. Jika kau tidak percaya kami, kau bisa mendengarkan kesaksian mereka. Jiang Dongcheng, Anda menantu buangan keluarga Shen yang tidak tahu diri. Beraninya Anda masih di sini, menyamar sebagai Raja Naga. Mengapa Anda tidak cepat berlutut dan mengakui kesalahan Anda, dan kembali dari jalan yang salah? Jika Tuan Mudali tidak memberitahu kami yang jauh di kota Jiang, tidak akan tahu bahwa si kecil Xiang Dongcheng ini berani menyamar sebagai Raja Naga Daxia. Hadirin sekalian dari pers, dia, Jiang Dongcheng, di keluarga Shen kami, telah hidup menumpang pada kami selama 5 tahun. Setiap hari, dia entah mencuci pakaian dan memasak, atau melakukan pekerjaan kasar di lokasi konstruksi. Benar sekali. Jika Anda mengatakan dia adalah Raja Naga Daxia, keluarga Shen kami akan menjadi yang pertama tidak percaya. Tepat sekali. Kami punya fotonya di rumah kami, mencuci pakaian dan memasak, dan video dia di lokasi konstruksi, memindahkan pasir dan mengangkut lumpur. Orang ini hanyalah seorang penipu ulung. Dia sama sekali tidak mungkin Raja Naga Daxia. Dia menyamar sebagai Raja Naga Daxia, merebut kekuasaan tertinggi. Ini benar-benar, masalah ini terlalu tidak masuk akal. Xiang Dongcheng, bukti sudah meyakinkan sekarang. Tidak ada lagi yang bisa kau bantah bukan? Xiang Dongcheng, berlutut dan akui KI jahat Ain Mo. Mungkin Tuan Lei, dalam kemurahan hatinya, akan mengampuni nyawamu. Leo, beraninya kau memfitnah pejabat tinggi, memfitnah Raja Naga Daxia. Apa kau tahu ini adalah kejahatan yang mengerikan? Kejahatan yang mengerikan? Xiang Dongcheng, kau masih ingin membantah? Ingat ini, bahkan jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau tidak lebih dari seekor binatang buas yang terperangkap di tanganku. Jangan lupa, di kota Jiang, kau masih punya mantan istrimu di sana. Di tangannya, dia memiliki akta cerai kalian. Keluar, Shen Wanting, Xiang Dongcheng, mantan istrimu ada di sini. Apa kau takut sekarang? Wanting, Jiang Dongcheng, apakah kau masih mengingat ini? bagaimana mungkin aku lupa? Shen Wanting, ini bukan pertarungan keinginan. Ini bukan perselisihan rumah tangga. Ini menyangkut masa depan Daxia. Jangan bodoh. Kakak, jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Xiang Dongcheng ini, yang telah berada di keluarga Shen kami, adalah pria simpanan yang hidup dari kami selama 5 tahun. Dia bukan Raja Naga Daxia. Ya, nah, ungkap dia, ungkap jati dirinya. Shen Wanting, dia menyamar sebagai Raja Naga, dan menghancurkan jalan kemajuan keluarga Shenmu. Penjahat keji seperti itu, menunggumu untuk secara pribadi melenyapkannya. Yang berkuasa dan berpengaruh, di Daxia, semua orang setara. Apa itu yang berkuasa dan berpengaruh? Di matamu, Shen Wanting, segala sesuatu yang aku, suamimu, katakan atau lakukan salah. Shen Wanting, kaulah, lagi dan lagi, yang menghancurkan pernikahan kita. Kaulah, lagi dan lagi, yang menginjak-injak harga diriku. Kaulah, lagi dan lagi, yang melukai hatiku. Ingat ini, kau tidak lebih dari seekor anjing keluarga kami. Sebagai seekor anjing, kau harus memiliki kesadaran sebagai seekor anjing. Goyangkan ekormu dengan benar, dan jangan ikut campur urusan tuanmu. Shen Wanting, apa yang masih kau ragukan? Cepat katakan yang sebenarnya. Bicaralah. Baiklah, aku akan memberitahumu. Pria ini, dia adalah mantan suamiku. Selama 5 tahun di keluarga Shenku, dia rajin dan teliti, bekerja tanpa lelah tanpa keluhan. Dia merawatku dengan cermat, tapi aku selalu merasa dia tidak cukup baik untukku. Bagaimanapun, bagaimana bisa pekerja migran yang habiskan sepanjang hari memindahkan pasir dan lumpur di lokasi konstruksi? Pantas untuk aku, seorang yang sedang naik daun, superstar komersial. Aku percaya bahwa pria Shen Wanting haruslah seorang naga di antara manusia. Jadi, aku memaksanya untuk menceraikanku. Aku pikir aku menyingkirkan suami yang tidak termotivasi, beban yang menghabiskan sepanjang hari, bermalas-malasan, menunggu mati. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa semua yang kumiliki diatur olehnya untukku. Dia diam-diam melindungiku, membantuku. Mantan suamiku, Xiang Dongcheng, tidak menipu siapapun.
pun tidak menyamar sebagai siapapun. Aku, Shen Wanting, bersumpah demi hidupku. Dia adalah ketua olah bela diri Daxia. Dia adalah Raja Naga Daxia. Kakak, apa yang kau katakan? Anda putri pemberontak. Beraninya Anda tidak mematuhi Tuan Mudalai. Shen Wanting, beraninya kau melakukan ini? Kau ingin mati? Shen Wanting, baiklah, kau berani mengkhianati kami? Apa maksudmu, mengkhianati? Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Saya juga bisa membuktikannya. Setiap kata yang dikatakan Ketua Shen adalah benar. Dia, Zhang Dongcheng. Memang benar dia bertahan selama 5 tahun di keluarga Shen. Tapi dia adalah Raja Naga Daxia. Zhang Dongcheng, dia adalah Raja Naga Daxia. Benar, semuanya telah terungkap. Shen Wanting, apa kau tahu konsekuensi menyembunyikan penjahat? Kejahatan besar ini hancurkan 9 generasi keluargamu. Karena ini kejahatan besar yang hukum 9 generasi keluargaku. Itulah mengapa aku semakin tidak mungkin berbohong. Kebohongan tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Meskipun aku seorang wanita, masa depan Daxia sama sekali tidak bisa dipercayakan kepada orang yang tercela. Seperti Liu. Tuan Mudalei, kakakku dan keluarga Shen kami tidak memiliki hubungan. Benar, Tuan Mudalai. Tindakan putri pemberontak ini, semuanya adalah perbuatannya sendiri. Tidak ada dari kami yang terlibat. Shen Wanting, Tuan Lei, apa yang harus kita lakukan? Shen Wanting, baiklah, kau tunggu saja. Aku akan memberitahumu kekuatan keluarga Lei kami. Ayah, kau akhirnya tiba. Hamba yang rendah hati ini menyapa Ketua Aula Wen Daxia. Selamat datang, leluhur tua Lei. Selamat datang, leluhur tua Lei. Lexion, kau membawa begitu banyak orang dan mengganggu jamuan kepulanganku. Apa niatmu? Hari ini, saya mewakili jabatan Ketua Aula Wen Daxia untuk menyatakan Zhang Dongcheng adalah penipu Raja Naga Olah Bela Diri. Seorang penipu, Song Mingyu, dan Shen Wanting keduanya adalah kaki tangannya. Lexion, kau secara terang-terangan menentang atasanmu dan pakai jabatan publik untuk balas dendam pribadi. Apakah Ketua Aula Wen masih tidak mengenali Raja Naga Daxia? Kau adalah yang palsu. Kau hanyalah wakil ketua Aula Wen, belum menjadi ketua Aula. Berhentilah berpura-pura di sini. Bahkan jika kau benar-benar Raja Naga Daxia, lalu kenapa? Jika aku, wakil ketua Aula Wen, mengatakan kau bukan, maka kau bukan. Apa? Maksudmu aku bukan ketua Aula? Kau ingin keadilan? Akan ku beritahu. Aku adalah keadilan itu sendiri. Terlebih lagi, aku sudah memahami situasinya. Kau bersekongkol dengan musuh asing, memfitnah Daxia, dan pantas mati 10.000 kali atas kejahatanmu. Penjaga Aula Wen ada di sini. Lexion, kau berani mengatakan yang hitam itu putih. Dengan keadaan sekarang, kau sudah diambang kematian. Bahkan jika kau benar-benar Raja Naga, itu tidak masalah. Semua yang hadir, jika ada yang berani tidak tunduk padaku, aku pasti akan membunuh mereka dengan cepat dan membiarkan mereka tanpa tempat pemakaman. Zhang Dongcheng, kau mati hari ini. Sepupu, sudah kubilang sejak lama agar kau patuh dan jangan melawan Tuan Lei. Sekarang kau takutkan. Shen Wanting, aku pasti akan membuatmu. Kuharap kau mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak takut. Dongcheng, maafkan aku. Tidak apa-apa, aku akan melindungi kalian semua. Zhang Dongcheng, jangan memaksakan diri. Kau sama sekali tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Cepat berlutut. Pertama, bersujudlah kepada Tuan Lei. Bersujudlah 100 kali dengan keras. Adapun yang lainnya, diam-diam menanti pengaturan Tuan Lei. Kau harus mengakui, Zhang Dongcheng, pria tak berguna ini, wanita yang ditemukannya, semuanya cukup cantik. Tidak peduli betapa menakjubkannya mereka. Pada akhirnya bukankah mereka semua hanya mainan Tuan Lei? Zhang Dongcheng, kenapa kau tidak menyerah dengan patut? Liu, apa kau pikir kemenangan sudah ada di tanganmu? Kau sudah diambang kematian dan masih tidak menyadarinya. Ayo, untuk melindungi Daxiaku, pengkhianat pemberontak yang menentang kehendak langit ini, tangkap dia untukku. Ya. Dongcheng, dia benar-benar tidak masuk akal sekarang. Kamu harus segera pergi. Kakak Dongcheng, selama ada gunung hijau, akan selalu ada kayu bakar. Kamu harus segera pergi. Jangan khawatirkan kami. Aku bilang, aku akan melindungi keselamatanmu. Dengan pedang tajam di tangan, aku akan menghukum ke segala arah. Kalian semua, apa kalian benar-benar berani menjadi musuhku? Bajingan, kau berani menentang perintah? Melanggar perintah, seluruh klanmu akan dimusnahkan. Ketua Aula Wen punya perintah. Aku tidak berani tidak patuh. Aku bilang, dia bukan ketua Aula Wen. Posisi ketua Aula Wen kosong. Wakil ketua Auli adalah orangnya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Pergi. Akulah ketua Aula Wen yang sebenarnya. Token ketua Aula Wen ada di sini. Bawahanmu menyapa ketua Aula Wen. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kau punya token ketua Aula Wen? Ya Tuhan, Zhang Dongcheng sebenarnya adalah ketua Aula Wen dan Aula Bela Diri. Menantu saya sebenarnya ketua dari Wen dan Aula Bela Diri. Aku dipenjara selama 5 tahun. Justru untuk memancingmu, si ular, keluar dari sarangnya. Agar aku bisa menangkapmu, dalang dibalik semua ini. Kau sepenuhnya berpura-pura. Ternyata, kau selalu berpura-pura. Itu semua adalah penyamaran. Benar sekali. Aku bertahan selama 5 tahun. Justru untuk menangkapmu basah. Aku ketua Aula Wen. Dan aku telah bertanggung jawab selama puluhan tahun.
Kau berani tidak patuh? Tokennya palsu. Tangkap dia untukku. Aula Wen Daxia. Melihat token sama dengan melihat master. Dia adalah ketua Aula Wen kita. Bajingan. Bajingan. Aku telah bertanggung jawab atas Aula Wen selama puluhan tahun. Beraninya kau menentang perintah? Kami adalah orang-orang Aula Wen. Kami harus mematuhi perintah ketua Aula. Kalian semua. Lexion, berhentilah meronta. Di mana para penjaga Aula Wen? Siap? Tangkap mereka semua. Ya, ini. Laporkan. Melapor, Raja Naga. Baru saja, prajurit Naga Langit mengirim berita. Aula bela diri dan keluargamu telah diserang. Bawahanmu sudah membunuh mereka semut. Kau punya keberanian yang luar biasa. Bajingan. Xiang Dongchen, pergi ke neraka. Wanting. Cepat, panggil ambulans. Dongcheng, maafkan aku. Wanting, jangan bicara. Tidak. Aku ingin bicara. Aku takut jika tidak mengatakannya sekarang. Aku tidak akan punya kesempatan lagi. Aku sangat menyesalinya. Aku benar-benar sangat menyesalinya. Wanting. Wanting, Xiang Dongchen, kau membunuh putraku. Kembalikan nyawa putraku. Pergi ke neraka bersamaku. Kakak Dongcheng, bagaimana keadaan kakak Wanting? Untungnya, Wanting diberkati oleh surga. Luka tusukan ini parah. Tapi penyelamatan tepat waktu. Dia tidak lagi dalam bahaya yang mengancam jiwa. Baguslah, kalau kakak Wanting baik-baik saja. Kakak Dongcheng, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Dongcheng, aku pergi. Aku mungkin akan pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Kakak Dongcheng, ketika pisau itu menusuk ke arahmu, aku ragu. Tapi dia melemparkan dirinya padamu tanpa ragu. Pada saat itu, aku tahu. Dia masih mencintaimu. Bahkan lebih dari aku. Aku berharap kalian bahagia. Mingyul. Gadis bodoh ini. Nona, sudah larut. Kita harus pergi ke bandara sekarang. Kakak Dongcheng, selamat tinggal. Nona. Nona. Xiang Dongchen, Lexion. Kau kabur dari penjara langit. Raja Naga. Raja Naga, ini gawat. Nona Mingyu telah ditangkap. Apa? Tolong. Apakah ada orang di sana? diam. Lei Xiong, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari penjara surgawi? Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Khawatirkan dirimu sendiri saja. Aku bertanya padamu. Katakan padaku, apakah Xiang Dongcheng akan datang menyelamatkanmu? Kamu tercela. Kamu tidak tahu malu. Kamu menggunakan aku sebagai umpan untuk memancing kakak Dongcheng ke sini. Selamat, kau benar. Aku memang memancingnya ke sini. Binatang sialan ini membunuh putraku. Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Liu pantas mati, dan kamu juga. Diam, kau sudah diambang kematian dan masih tidak menyadarinya. Tidakkah kau menyukai Xiang Dongchen? Tidakkah kau mencintainya? Bagus, aku akan membunuhnya dulu. Lalu aku akan memurnikan kalian berdua menjadi abu dan mengubur tumpukan itu di bumi. Aku ingin kalian selamanya tidak pernah bertemu lagi. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja aku. Kakak Dongcheng adalah Raja Naga Daxia. Dia tidak akan terluka. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih tidak menyadarinya. Dia adalah Raja Naga Daxia, tapi aku adalah ketua Aula Wen. Aku telah memegang kekuasaan besar selama puluhan tahun. Selama kakak Dongchengmu datang, dia pasti akan mati. Aku ingin melihat sendiri kekuatan 4 penjaga kegelapanmu. Kakak Dongcheng, Mingyul, apa kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Xiang Dongchen, jika gunung tetap diam, air akan mengalir. Jika air tidak mengalir, orang akan bergerak.
Tidak menyangka ini kan? Kita bertemu lagi begitu cepat. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau belum pergi ke neraka. Kau makhluk terkutuk. Alasan aku belum pergi ke neraka adalah agar kau pergi duluan, anakku. Satu-satunya harapanku. Semua yang kulakukan adalah untuknya. Aku memegangnya di tanganku karena takut dia jatuh, dan menyimpannya di mulutku karena takut dia melelet. Dan namun kau membunuhnya. Kau harus membayar dengan nyawamu. Membayar dengan nyawaku. Nyawa putramu Leo. Apakah dia bahkan pantas aku bayar? Kau dan putramu berkolusi dengan musuh asing dan menindas orang tak bersalah. Setelah mati, kau pasti akan masuk ke 18 lapisan neraka untuk menanggung hukuman abadi. Bajingan, beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Sepertinya kau belum memahami situasi dengan jelas. 4 penjaga kegelapan agung. Bunuh bajingan ini untukku. Raja Naga tidak boleh dihina. Raja Naga tidak bisa dihina. Tapi aku akan melakukannya. Ming Yue, Xiang Dongchen. Lihatlah baik-baik pada orang kepercayaanmu. Apakah kau benar-benar berani membiarkannya mati? lepaskan Ming Yue. Lepaskan dia. Apa ketua olah bela diri Daxia? Apa Raja Naga Daxia? Di depanku, kalian semua sampah. Sekarang, aku ingin kau berlutut di hadapanku. Berlututlah di hadapanku. Jangan berlutut, Kakak Dongcheng. Kamu tidak bisa berlutut di hadapan orang jahat ini, yang bawa bencana bagi negara dan penderitaan bagi rakyat. Ming Yue, jangan bergerak. Masih belum berlutut ya? Pedangku ini tidak punya mata. Aku akan menghitung sampai 3. 3, 2. Jangan sakiti Ming Yue. Aku akan berlutut. Raja Naga Daxia yang bermartabat, tak tertandingi dalam seni bela diri. Di atas 10.000 orang, apa bedanya? Di depanku. Aku akan membuatmu berlutut. Satu kaki belum berlutut. Berlututlah untukku. Jangan berlutut, Kakak Dongcheng. Kamu masih memiliki api cinta. Kamu masih memiliki Daxia untuk dilindungi. Jangan pedulikan aku. Dia bisa menggunakan aku untuk memaksamu berlutut. Dia bisa menggunakan aku untuk memaksamu melakukan hal-hal yang merugikan Daxia. Kamu sama sekali tidak boleh berkompromi. Jangan berlutut. Berlututlah untukku. Jang, Dam, Tim. Dongcheng, selama aku terluka, kamulah yang tanpa lelah mengurus segala sesuatu di luar untukku. Terima kasih. Kau terluka karena aku. Aku melakukan hal-hal kecil ini. Sudah seharusnya. Maafkan aku. Maaf ini. Kau sudah mengatakannya ratusan kali. Tapi aku tahu. Ketika cermin pecah, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba memperbaikinya, akan tetap ada retakan. Hari itu, ketika aku bangun dari koma, aku melihat surat yang diberikan Sang Ming Yue kepadamu. The film was translated Sebenarnya, and dia narrated lebih by cocok M. untukmu Media. daripada aku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Maksudku adalah, Ming Yue adalah gadis yang baik. Dia menunggumu selama 5 tahun penuh. Kasih sayang yang mendalam ini benar-benar langka. Dongcheng, sebagai Raja Naga Daxia, kamu membutuhkan seorang wanita yang berbudi luhur dan lembut untuk mengurus kehidupan sehari-harimu. Menurutku, Ming Yue cukup baik. Dengan dia yang mengurusmu, aku akan sangat lega. Kakak Wanting, jangan khawatir, aku di sini. Lapor. Melapor, Raja Naga. Laporan mendesak telah datang dari perbatasan. Pasukan besar telah menyerbu. Keluarkan perintah militerku. Ketiga pasukan bersiap. Segera lanjutkan. Untuk melawan musuh asing. Daxia tidak boleh dipermalukan.